Bab 4151, Wuping. Ekspresi Duan Lingtian tetap acuh tak acuh saat berhadapan dengan Mansion Master dari Divine Spirit Mansion. Meskipun dia telah memenangkan pertarungan sebelumnya, dia masih tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, tidak mungkin baginya untuk tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kaisar dewa yang belum sempurna yang baru saja menerobos. Pada saat yang sama, dua lelaki tua yang berdiri di belakang Mansion Master dari Divine Spirit Mansion, yang merupakan kaisar dewa perantara, menatap Duan Lingtian dengan mata yang terbakar karena permusuhan. Adapun Mansion Master dari Divine Spirit Mansion, dia telah berbicara dengan Duan Lingtian sebelumnya bukan karena dia telah mengetahui tentang apa yang terjadi dari Wu Xiangqian. Terlepas dari perasaannya, dia sangat pandai menyembunyikannya. Dia bersahabat dengan Duan Lingtian sebelumnya dan memberi selamat kepada Duan Lingtian karena dunia rahasia tingkat kaisar hanya muncul karena terobosan Duan Lingtian, isyarat niat baiknya adalah karena alasan itu. Lagi pula, ranah rahasia tingkat kaisar akan menjadi pertemuan yang kebetulan baginya juga. Sebagai kaisar dewa yang paling kuat di rumah roh surgawi, tuan rumah dari rumah roh surgawi yakin bahwa dia akan mendapatkan manfaat besar setelah memasuki dunia rahasia tingkat kaisar dibandingkan dengan kaisar dewa lainnya jika mereka diberi penghargaan berdasarkan kekuatan mereka. Sementara itu, mata Wu Xiangqian berbinar saat dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Mansion Master dari Divine Spirit Mansion tentang Duan Lingtian yang membunuh Tan Wu, kaisar dewa perantara. Tanda seru tanda seru. Tan Wu relatif terkenal di Divine Spirit Mansion. Faktanya, dia bahkan memiliki hubungan dengan Mansion Master dari Divine Spirit Mansion. Pada akhirnya, dia menolak gagasan itu saat dia berpikir, lupakan saja. Aku tidak akan mengatakan apapun. Wu Xiangqian tahu bahwa jika dia memberitahu Mansion Master dari Divine Spirit Mansion tentang Tan Wu, Mansion Master kemungkinan akan mengambil tindakan terhadap Duan Lingtian. Bahkan jika Mansion Master tidak mencoba untuk membunuh Duan Lingtian, Mansion Master pasti akan mencoba memenangkan talenta seperti Duan Lingtian. Namun, sepertinya tidak mudah bagi Mansion Master untuk memenangkan hati Duan Lingtian. Jika Mansion Master gagal memenangkan hati Duan Lingtian, tidak ada keraguan bahwa Mansion Master akan membunuh Duan Lingtian. Selain itu, ranah rahasia tingkat kaisar akan muncul karena terobosan Duan Lingtian. Dengan memasuki dunia rahasia, mereka sudah bersaing dengan Duan Lingtian untuk pertemuan kebetulan di dalam. Siapa yang tahu jika Duan Lingtian akan menyimpan dendam terhadap mereka? Duan Lingtian mungkin tidak terlalu kuat sekarang, tapi dia pasti akan tumbuh lebih kuat di masa depan. Bagaimana jika Duan Lingtian memutuskan untuk mencari masalah dengan mereka di masa depan? Yang terpenting, Wu Xiangqian memutuskan untuk tidak memberitahu Mansion Master dari Divine Spirit Mansion tentang Tan Wu terutama karena kesejahteraannya sendiri. Master Mansion mungkin belum tentu bisa membunuh Duan Lingtian. Jika Mansion Master benar-benar gagal, siapa yang tahu jika Duan Lingtian akan membalas dendam padaku karena mengkhianatinya. Karena semua alasan ini, Wu Xiangqian memutuskan untuk tetap diam. Jika tidak, dengan basis kultivasinya, tidak akan menjadi masalah untuk mengirim transmisi suara ke Mansion Master dari Divine Spirit Mansion tanpa sepengetahuan Duan Lingtian, yang hanya seorang kaisar dewa yang belum sempurna. Swoosh! Setelah Mansion Master dari Divine Spirit Mansion dan dua kaisar dewa perantara tiba, beberapa orang lainnya juga datang. Mereka semua segera mengenali Mansion Master dan berinisiatif untuk menyambutnya. Berdengung. Pada saat ini, sinar pedang melesat, menerangi langit dan tanah, menuju Mansion Master dari Divine Spirit Mansion. Cahayanya membuat sekitarnya pucat jika dibandingkan. Kurang ajar. Beraninya kamu. Sebelum Mansion Master dari Divine Spirit Mansion memiliki kesempatan untuk bereaksi, dua lelaki tua di belakangnya berubah drastis sebelum mereka bergerak satu demi satu untuk menghentikan sinar pedang. Sayangnya, kedua lelaki tua itu gagal menghentikan sinar pedang saat itu melanjutkan lintasannya menuju Mansion Master dari Divine Spirit Mansion. Mansion Master dari Divine Spirit Mansion dengan santai melambaikan tangannya, menangkis sinar pedang. Kemudian, dia melihat ke langit dan berkata, Wuping, aku tidak menyangka kamu juga akan datang. Setelah itu, sosok tinggi dan berotot muncul di langit. Itu adalah pria parubaya berjanggut yang mengenakan jubah biru kehijauan. Dia memiliki sepasang mata besar, dan dia tampak kasar di sekitar tepinya. Begitu dia muncul, dia berkata sambil menghela nafas, Mansion Master Mo, kamu benar-benar kuat.
Saya telah sepenuhnya menstabilkan basis kultivasi saya di ranah Kaisar Dewa yang maju, namun, Anda dengan mudah menangkis serangan yang saya lepaskan dengan sekuat tenaga. Berdasarkan cara berbicara setengah baya, jelas dia agak akrab dengan Mansion Master dari Divine Spirit Mansion. Mansion Master dari Divine Spirit Mansion, Mo Wendao, sedikit tersenyum dan berkata, kamu tidak menggunakan artefak surgawimu yang menonjol. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menangkis serangan Anda dengan mudah. Wu Ping, mengapa Anda tidak mempertimbangkan untuk menjadi bawahan saya? Mo Wendao sangat belak-belakan dan tidak menyembunyikan niatnya untuk merekrut Wu Ping, pria paruh baya itu. Lupakan, saya terbiasa menjalani kehidupan tanpa beban, kata Wu Ping sambil menggelengkan kepalanya, jika saya bersedia menjadi bawahan Anda, saya akan bergabung dengan Anda saat itu. Aku tidak akan menunggu sampai hari ini. Itu benar, Mo Wendao sedikit mengangguk. Berdasarkan ekspresinya, jelas dia tidak terkejut dengan jawaban Wu Ping. Kemudian, Wu Ping menoleh untuk melihat dua lelaki tua yang berdiri di belakang Mo Wendao sebelum dia berkata sambil menyeringai, kalian berdua belum membaik sama sekali setelah bertahun-tahun. Saat itu, akan mudah bagi keduanya. Salah satu dari kalian untuk mengalahkanku. Kemudian, dia mendecakkan lidahnya sebelum melanjutkan berkata, tapi sekarang. Ekspresi kedua lelaki tua itu langsung berubah suram. Dulu, memang mudah bagi mereka untuk mengalahkan Wu Ping. Pada saat itu, mereka juga bertanya-tanya mengapa Mo Wendao sangat menghargai Wu Ping, yang tampak seperti kaisar dewa perantara biasa. Namun, berdasarkan apa yang terjadi hari ini, sepertinya Mo Wendao telah lama menemukan bakat Wu Ping. Saat ini, mereka sama sekali bukan tandingan Wu Ping. Bahkan jika mereka bergabung, mereka masih akan dibunuh oleh Wu Ping. Tidak tahan lagi, Mo Wendao berkata dengan tenang, cukup. Wu Ping, meskipun saya menghargai bakat Anda, itu tidak berarti saya akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa saat Anda mempermalukan dan mengejek orang-orang saya. Ada kata-kata tertentu yang tidak boleh Anda ucapkan. Mungkin, kita harus bertanding lain kali untuk berlatih. Setelah mendengar kata-kata ini, orang tua itu memandang Mo Wendao dengan rasa terima kasih. Di sisi lain, Wu Ping tersenyum malu-malu sambil berkata, Tuan Mansion, saya hanya bercanda dengan dua senior. Ekspresi kedua pria itu berubah rumit ketika mereka mendengar kata senior. Usia benar-benar mengejar mereka. Segera setelah itu, perhatian Wu Ping mulai mengembara. Dia bertanya, siapakah orang yang menerobos ke ranah Kaisar Dewa dan melahirkan ranah rahasia tingkat Kaisar? Matanya tertuju pada Duan Lingtian sebelum dia melanjutkan berkata, apakah itu kamu, anak muda? Selamat. Jika saya meningkat di ranah rahasia tingkat Kaisar kali ini, saya akan berutang budi kepada Anda. Saya pasti akan membayar Anda di masa depan. Senior, tidak perlu bersikap sopan, kata Duan Lingtian. Kesannya tentang Wu Ping tidaklah buruk. Dia terus berkata, meskipun alam rahasia setingkat Kaisar muncul karena aku tidak akan bisa membukanya tanpa bantuan 19 Kaisar Dewa. Adapun pertemuan kebetulan di dalam, itu semua akan tergantung pada keberuntungan pribadi kita. Senior, tidak perlu merasa seperti Anda berutang budi kepada saya. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Ping tidak hanya tertegun, tetapi bahkan Mo Wendao, dua lelaki tua di belakangnya, dan Kaisar Dewa tua yang belum sempurna pun tertegun. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Duan Lingtian untuk menolak bantuan Kaisar Dewa tingkat lanjut yang telah sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya. Sebaliknya, Wu Xiangqian tidak terlihat terlalu terkejut. Lagi pula, menurutnya, Duan Lingtian memiliki latar belakang yang kuat. Siapa yang tahu jika Duan Lingtian mendapat dukungan dari dewa tertinggi yang setara atau mungkin lebih kuat dari penguasa kerajaan surgawi. Setelah beberapa saat, Wu Ping tertawa ketika dia sadar kembali. Tatapannya jauh lebih ramah saat dia memandang Duan Lingtian dan berkata, baiklah. Anak muda, aku menyukaimu. Jika kita bertemu di dunia rahasia, aku berjanji akan melindungimu sepenuhnya. Anggap saja sebagai balas budi. Jangan tolak saya. Lagi pula, aku orang terhormat di Divine Spirit Mansion, dan aku pria yang memegang kata-kataku. Dengan kata-kata ini, sulit bagi Duan Lingtian untuk menolak Wu Ping lagi. Di saat yang sama, kesannya terhadap Wu Ping bangkit kembali. Saat ini, Duan Lingtian, yang telah berganti menjadi jubah ungu, secara alami masih memiliki penampilan Yu Wenfeng, mainan anak laki-laki Liu Wuyu, gubernur kota Wuyu City. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hati,
Gubernur kota Wuyu City tidak akan datang, kan? Alam rahasia tingkat kaisar hanya bisa dibuka oleh 20 kaisar dewa, dan hanya 20 kaisar dewa yang bisa memasuki dunia rahasia. Meskipun 20 bukanlah jumlah yang besar, bukanlah tugas yang mudah untuk mengumpulkan 20 kaisar dewa. Saat ini, selain Duan Lingtian, ada 6 orang yang hadir di tempat kejadian. Ada 7 orang termasuk dia, yang berarti mereka masih kekurangan 13 orang. Meskipun tidak ada kekurangan kaisar dewa di rumah roh surgawi, kaisar dewa hanya akan datang ke sini jika mereka menerima berita. Duan Lingtian melirik kaisar dewa di sekitarnya saat dia berpikir, jika mereka tidak memanggil teman mereka, akan butuh beberapa saat untuk menunggu kedatangan 13 kaisar dewa yang tersisa. Terlepas dari pikirannya, Duan Lingtian tidak terlalu khawatir. Jika tidak ada orang lain yang datang, orang-orang ini pasti akan memanggil teman mereka. Seperti yang diharapkan, setelah 1 jam, ketika tidak ada orang lain yang muncul, Mo Wendao, Mansion Master dari Divine Spirit Mansion, berkata, semuanya, mengapa kita tidak memanggil teman kita untuk menggantikan 13 kaisar yang tersisa dari dewa yang kita butuhkan? Karena ranah rahasia muncul karena pemuda ini, dia dapat memanggil 3 orang. Saya pikir tidak ada yang akan keberatan dengan ini, bukan? Yang lain secara alami menggelengkan kepala sebagai jawaban atas pertanyaan Mo Wendao. Kemudian, Mo Wendao menatap Duan Lingtian dan bertanya, anak muda, bagaimana menurutmu? Duan Lingtian mengangkat bahu dan berkata, saya tidak punya teman. Saya hanya perlu memanggil 1 orang. Mansion Master Mo, saya harus merepotkan Anda untuk memanggil Liu Wuyu, Gubernur Kota Wuyu City, ganti. Gubernur Kota Wuyu City. Mo Wendao mengangkat alis. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dengan penuh arti saat dia bertanya, anak muda, jadi kamu kenal dengan Gubernur Kota Wuyu? Wu Xiangqian dan yang lainnya memandang Duan Lingtian dengan ekspresi ragu di wajah mereka juga. Duan Lingtian bingung saat merasakan tatapan aneh itu. Dia bertanya-tanya dalam hati, mengapa mereka menatapku seperti ini? Memang benar aku tidak punya teman. Setelah datang ke dunia ini, sebelum bertemu dengan kalian semua, Liu Wuyu adalah satu-satunya kaisar dewa yang aku temui yang tidak aku bunuh. Sementara itu, Mo Wendao berkata, hubungi dia. Meskipun mereka tidak dapat berkomunikasi melalui mutiara jiwa di dunia ini, ada item lain yang dapat digunakan untuk mengirim pesan. Namun, mereka secara alami lebih rendah dari mutiara jiwa karena mereka tidak simen itu. Orang-orang di sini berkomunikasi menggunakan item yang disebut Communication Jade. Ibarat mengirim surat lewat merpati, pesan bisa disadap di tengah jalan. Bab 4152, para kaisar dewa berkumpul, karena pemuda ini mengatakan demikian. Dari 12 tempat, saya akan mengambil 6 tempat, Wu Ping akan mengambil 3, dan Wu Qiangxian akan mengambil 2, Mo Wendao, Mansion Master dari Divine Spirit Mansion, dikatakan. Kemudian, dia menatap lelaki tua itu, yang merupakan kaisar dewa yang belum sempurna, sebelum dia bertanya, adapun kamu akan diberikan 1 tempat. Apakah Anda memiliki keberatan? Pria tua itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan mengikuti pengaturan Anda, Mansion Master. Bagaimana mungkin lelaki tua itu keberatan? Tepatnya, bagaimana dia berani keberatan? Di antara kaisar dewa yang hadir di tempat kejadian, dia adalah yang terlemah. Bahkan jika dia lebih kuat dari pemuda berpakaian ungu yang baru saja menerobos, pemuda berpakaian ungu pasti memiliki latar belakang yang lebih kuat dari dirinya. Lagi pula, bahkan Wu Xiangqian, kaisar dewa perantara, agak menghormati pemuda berpakaian ungu itu. Dengan kata lain, dia tidak mampu atau tidak ingin memprovokasi atau menyinggung pemuda berpakaian ungu itu. Apalagi, tadi pemuda berbaju ungu itu mengatakan tadi dia tidak punya teman. Mungkin, pemuda berbaju ungu itu berarti dia tidak punya teman yang merupakan kaisar para dewa. Kalau begitu, bukankah itu berarti bahwa pemuda berpakaian ungu yang diasosiasikan dengannya adalah dewa tertinggi? Jika itu masalahnya, maka kekuatan asalnya tidak lebih lemah dari kerajaan surgawi, pikir lelaki tua itu dalam hati, terengah-engah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Tanda seru. Pada saat yang sama, Mo Wendao dan 2 lelaki tua di belakangnya mengirimkan beberapa communication jades. Setelah melihat ini, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengirim jade komunikasi juga. Dengan ini,
Dapat dilihat bahwa kecepatan komunikasi jade orang tua itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan Mo Wendao. Lagi pula, kecepatan komunikasi jade juga bergantung pada basis kultivasi seseorang. Tidak seperti giok komunikasi Mo Wendao, giok komunikasi dari dua lelaki tua dan kaisar dewa tua yang belum sempurna disembunyikan di awan. Tak perlu dikatakan, dengan ini, communication jades mereka memiliki risiko lebih kecil untuk dicegat. Kecuali seseorang bersembunyi dan menonton, tidak mungkin seseorang mencegat communication jades mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Wu Xiangqin mengirimkan dua communication jades juga. Mirip dengan yang lain, mereka juga tersembunyi di balik awan. Lagi pula, umumnya lebih mudah untuk mencegat komunikasi jade dari mereka yang berada di atau di bawah ranah kaisar dewa perantara. Mirip dengan Mo Wendao, 3 communication jades yang dikirim Wu Ping tidak tersembunyi di balik awan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kaisar dewa tingkat lanjut. Karena hanya ada beberapa kaisar dewa tingkat lanjut di Istana Roh Surgawi, tidak mungkin jade komunikasi mereka dicegat. Selain itu, ada aturan tak terucapkan di antara kaisar dewa tingkat lanjut tentang mencegat komunikasi jade. Itu umumnya dianggap tabu, dan tidak satupun dari mereka akan melakukan hal seperti itu dalam keadaan normal. Lagi pula, jika komunikasi jade dicegat, pengirim akan dapat merasakannya. Jika peristiwa besar terpengaruh karena intersepsi, konflik besar mungkin muncul. Kaisar dewa tingkat lanjut tidak akan dengan mudah membuat musuh satu sama lain tanpa alasan yang bagus. Setelah semua orang mengirimkan communication jades mereka, Mo Wendao memandang Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, saya sudah mengirim communication jade ke gubernur kota Wuyu. Saya pikir tidak akan butuh waktu lama baginya untuk tiba." Setelah beberapa saat, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya juga memasuki ranah rahasia tingkat kaisar yang muncul ketika dia menerobos ke ranah kaisar dewa. Saya beruntung saat itu dan mendapat banyak manfaat. Saya harap ini akan sama kali ini dengan ranah rahasia tingkat kaisar Anda." Faktanya, sebelum Liu Wuyu menjadi kaisar dewa yang belum sempurna, dia bukanlah bawahan langsung dari Mo Wendao. Ketika dia menerobos, dia secara pribadi mengundang Mo Wendao ke dunia rahasia tingkat kaisar dan bahkan memberinya lebih dari selusin tempat sehingga dia bisa membawa orang-orangnya ke sana. Dia secara alami melakukannya untuk menjilat Mo Wendao. Mo Wendao juga agak murah hati. Setelah Liu Wuyu menstabilkan basis kultivasinya di ranah kaisar dewa yang belum sempurna, dia mengangkatnya sebagai gubernur kota sebuah kota. Duan Lingtian tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan Manshen, hanya dengan pandangan sekilas, saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah pria yang sangat beruntung." Pada saat yang sama, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, gubernur kota Wuyu mungkin tidak mengira dia akan bertemu denganku lagi secepat ini, kan? Di perkebunan gubernur kota di kota Wuyu, Liu Wuyu sedang berkultivasi ketika communication jade terbang ke kota Wuyu ke perkebunan gubernur kota. Namun, jade komunikasi diblokir oleh formasi di perkebunan. Komunikasi jades tidak akan secara akurat sampai di depan orang yang dituju. Sebaliknya, itu hanya akan terbang ke lokasi tertentu. Misalnya, jika seseorang mengirim giok komunikasi ke rumahnya, dia hanya akan dapat mendengar isi giok komunikasi jika dia ada di rumah atau jika seseorang mengirimkan giok komunikasi dari rumah. Communication jades memiliki banyak keterbatasan. Dengan demikian, hampir tidak mungkin bagi Duan Lingtian dan para siswa seperti dia yang memasuki ujian dewa untuk mengatur pertemuan menggunakan communication jades. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk bertemu satu sama lain. Ketika Liu Wuyu mendengar laporan dari bawahannya, dia mengangkat alisnya. "Seseorang mengirimiku communication jade." Segera setelah itu, bawahan Liu Wuyu membawa communication jade kepadanya. Ketika Liu Wuyu memperluas kesadaran surgawinya ke dalam communication jade, dia mendengar tawa hangat terlebih dahulu sebelum dia mendengar suara berkata, "Wuyu, dunia rahasia tingkat kaisar telah muncul. Datang sekarang juga." Itu di Tuan Manshen. Tidak butuh waktu lama bagi Liu Wuyu untuk mengidentifikasi pengirim jade komunikasi. Meskipun suaranya bisa dipalsukan, tidak mungkin untuk meniru aura familiar dari energi surgawi di giok komunikasi. "The Mansion Master mengundang saya ke dunia rahasia tingkat kaisar. Situasi apa ini?" Liu Wuyu agak sadar diri. Dia hanya seorang gubernur kota belaka. Selain itu, dia hanya menjadi gubernur kota karena dia memainkan trik yang cerdik saat itu dan berhasil menjilat Mo Wendao.
Selain itu, Mo Wendao telah membalas budi ketika dia mengangkatnya sebagai gubernur kota. Apakah Mansion Master secara pribadi bergerak untuk menjodohkan saya dan putranya? Liu Wuyu berpikir sendiri dengan cemberut. Lagi pula, tidak mungkin Mo Wendao tidak menyadari fakta bahwa putranya telah mencoba mengejarnya. Namun, putranya telah menyerah mengejarku. Apakah dia menanam mata-mata di sini sehingga dia mengetahui bahwa mainan anak laki-lakiku telah pergi? Tidak, tidak mungkin dia melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Selain itu, dia bisa saja membunuh mainan laki-laki saya jika dia benar-benar tidak senang. Liu Wuyu memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak tahu alasan mengapa Mo Wendao mengundangnya. Meskipun demikian, dia tahu dia akan pergi bagaimanapun caranya. Dia tidak bisa menolak, dan dia tidak mau menolak. Bagaimanapun, dunia rahasia tingkat kaisar dipenuhi dengan pertemuan yang tidak disengaja. Di masa lalu, dia tidak mendapatkan banyak dari ranah rahasia tingkat kaisar karena dia adalah yang terlemah di antara semua orang yang masuk. Semua barang bagus di sana diambil oleh Mo Wendao dan orang lain yang dia bawa ke sana. Sekarang, dia telah menstabilkan basis kultivasinya, dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, dia pasti akan mendapat manfaat lebih banyak dari memasuki dunia rahasia tingkat kaisar kali ini. Swoosh! Liu Wuyu meninggalkan halamannya dan terbang ke langit. Dia tidak membuang waktu dan dengan cepat terbang menuju tempat yang disebutkan Mo Wendao. Selama perjalanan, Liu Wuyu tidak bisa tidak memikirkan Yu Wenfeng, mainan anak laki-lakinya hanya sebatas nama. Faktanya, dia belum pernah dekat dengan pria manapun sebelumnya dan masih perawan. Dia hanya membawa Yu Wenfeng kembali untuk mematahkan semangat putra Mo Wendao. Sepertinya dia kerasukan setelah datang ke tanah milikku. Jika aku tidak menjadikannya mainan laki-laki palsuku, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Liu Wuyu berpikir dalam hati sambil menghela nafas. Meskipun Liu Wuyu tidak menanyakan pendapat Yu Wenfeng ketika dia menjadikannya mainan anak laki-lakinya, dia tidak merasa memperlakukan Yu Wenfeng dengan buruk. Lagi pula, kualitas hidup Yu Wenfeng telah meningkat pesat setelah memasuki tanah milik gubernur kota. Namun, Liu Wuyu mau tidak mau merasa sedikit bersalah sekarang ketika dia memikirkan tentang Yu Wenfeng yang dirasuki. Sepertinya jiwa Yu Wenfeng telah hancur. Pembangkit tenaga yang merasukinya. Basis kultivasinya tampaknya adalah dewa-dewa yang maju, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa. Mungkin saja dia adalah dewa tertinggi di masa lalu. Meskipun Liu Wuyu merasa bersalah terhadap Yu Wenfeng, dia tidak memendam kebencian terhadap orang yang merasuki Yu Wenfeng. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Hanya yang kuat yang bisa mengendalikan takdirnya sendiri, dan dia pasti tidak cukup kuat untuk mengendalikan takdirnya sendiri. Meskipun demikian, menurut pendapatnya, bahkan orang terkuat pun tidak bisa dibandingkan dengan dewa penciptaan yang dirumorkan menciptakan dunia ini. Bahkan dewa tertinggi yang terkuat pun tidak dapat menghindari kematian jika dewa penciptaan menginginkan dia mati. Tuan Mansion. Tuan Mansion. Kelompok pertama kaisar dewa yang tiba di alam rahasia tingkat Kaisar Duan Lingtian adalah bawahan Mo Wendao. Mereka adalah campuran dari Kaisar Dewa Menengah dan belum sempurna dengan mayoritas adalah Kaisar Dewa Perantara. Selain beberapa, hampir semua Kaisar Dewa Perantara di bawah komando Mo Wendao hadir. Adapun Kaisar Dewa yang belum sempurna, mereka berhubungan langsung dengan Mo Wendao atau bekerja sama dengannya. Tidak ada Kaisar Dewa tingkat lanjut karena Mo Wendao adalah satu-satunya Kaisar Dewa tingkat lanjut di kota Istana Roh Surgawi. Faktanya, di seluruh rumah roh surgawi, hanya ada beberapa kaisar dewa tingkat lanjut. Wu Ping. Setelah itu, 3 kaisar dewa perantara, yang dipanggil Wu Ping, juga tiba. Bukan karena dia sengaja mengecualikan kaisar dewa tingkat lanjut, tetapi dia tidak punya teman yang merupakan kaisar dewa tingkat lanjut. Adapun Wu Xiangqian, dia mengundang kaisar dewa tingkat lanjut, tetapi kaisar dewa tingkat lanjut bukan dari klan Wu. Orang lain yang dia undang adalah Kaisar Dewa Perantara, yang merupakan penatua di klan Wu. Pembangkit tenaga terkuat di klan Wu adalah Kaisar Dewa Perantara. Awalnya, Wu Xiangqian ingin mengundang 2 Kaisar Dewa Perantara ke alam rahasia tingkat Kaisar. Namun, klan bersikeras bahwa dia mengundang Kaisar Dewa tingkat lanjut untuk menjilat. Kaisar Dewa tingkat lanjut yang diundang Wu Xiangqian adalah seorang lelaki tua kurus. Meskipun penampilan lelaki tua itu lemah,
Ekspresi Mo Wendao berubah sedikit serius saat melihat lelaki tua itu. Mansion Master, kamu juga di sini. Sebagai seorang junior, Mo Wendao menangkupkan tinjunya dan sedikit membungkuk ke arah lelaki tua itu sambil memanggil, Penatua Song. Bab 4153, Memasuki Alam Rahasia Tingkat Kaisar Zhong Bainan, adalah seorang kaisar dewa tingkat lanjut yang relatif terkenal, di Divine Spirit Mansion. Dia adalah seorang kultivator tanpa sekte dan hidup dalam pengasingan. Namun, karena masa lalunya yang gemilang, banyak orang mengenalnya. Namun, karena penyendiri dan usia tuanya, ada juga banyak orang yang mengira dia telah binasa di bawah kesengsaraan surgawi selama 1000 tahun. Mirip dengan dunia nyata, kesengsaraan surgawi juga ada di dunia ini. Sekarang Zhong Bainan muncul, banyak orang menyadari bahwa dia sebenarnya masih hidup. Penatua Song. Salam, Tuan Zhong. Saya tidak berharap klan Wu begitu berpengaruh sampai-sampai mereka dapat mengundang Penatua Song ke sini. Di mata semua orang yang hadir di tempat kejadian, Zhong Bainan seperti fosil hidup. Karena dia masih hidup, mereka juga secara alami tahu dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Bahkan jika dia belum menjadi dewa tertinggi, tidak ada keraguan bahwa dia sangat dekat untuk menjadi satu. Zhong Bainan mengalihkan pandangannya ke semua orang sebelum dia bertanya sambil tersenyum, siapa yang menerobos dan memunculkan dunia rahasia tingkat kaisar? Wu Xiangqian memandang Duan Lingtian sebelum dia berkata dengan hormat kepada Zhong Bainan, Penatua Zhong, ini, saudara yang menerobos dan memunculkan dunia rahasia. Setelah mendengar ini, Zhong Bainan menatap Duan Lingtian sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan tatapannya tidak bertahan lama pada Duan Lingtian. Meskipun Zhong Bainan hanya memandang Duan Lingtian sebentar, Duan Lingtian masih menangkap penghinaan di kedalaman mata Zhong Bainan. Jelas, lelaki tua itu tidak sebaik dan murah hati seperti yang terlihat di permukaan. Dengan demikian, di antara 3 kaisar dewa tingkat lanjut yang hadir di tempat kejadian, kesannya tentang Zhong Bainan adalah yang terburuk. Kuharap kakek tua ini tidak memprovokasiku. Aku mungkin tidak bisa melawannya secara langsung, tapi aku seharusnya bisa membunuhnya jika aku menyergapnya. Meskipun dia adalah kaisar dewa yang maju, dia juga bisa dianggap sebagai dewa tertinggi semu. Jika saya membunuhnya, saya pasti akan mendapat banyak hadiah. Hadiahnya pasti akan jauh lebih baik daripada hadiah yang saya peroleh ketika saya membunuh Kaisar Dewa Perantara sebagai dewa-dewa tingkat lanjut, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya berbinar. Dunia ini adalah satu tanpa aturan, dan itu membuat Duan Lingtian memiliki pemikiran yang berani dan gila dari waktu ke waktu. Tak perlu dikatakan, dia juga terus-menerus mengingatkan dirinya untuk tetap waspada dan tidak mempercayai siapapun. Lagi pula, karena sistem penghargaan, tidak berlebihan untuk menganggap semua orang keluar untuk hidupnya. Bahkan jika 3 kaisar dewa tingkat lanjut di depannya tidak akan dihargai karena membunuhnya, mereka masih bisa melukainya dengan parah untuk junior atau bawahan mereka yang berada di atau di bawah ranah kaisar dewa yang belum sempurna. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang yang menerima communication jades tiba satu demi satu. Akhirnya, seorang wanita cantik muncul. Dia adalah salah satu dari 2 pembudidaya wanita yang hadir di tempat kejadian hari ini, dan dia tidak lain adalah Liu Wuyu. Kultivator wanita lainnya adalah seorang wanita tua. Dia adalah Kaisar Dewa Perantara, dan dia diundang ke sini oleh lelaki tua itu, yang merupakan Kaisar Dewa yang belum sempurna. Begitu Liu Wuyu tiba, dia menyapa Mo Wendao, salam, Mansion Master. Namun, Liu Wuyu sama sekali tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia pikir dia salah melihatnya ketika dia melihat mantan mainan anak laki-lakinya. Tepatnya, mainan anak laki-lakinya yang telah dirasuki oleh pembangkit tenaga listrik. Dia di sini. Apakah dia menerobos ke ranah Kaisar Dewa? Mo Wendao memandang Liu Wuyu dan Duan Lingtian sebelum dia berkata sambil terkekeh, Gubernur Kota Wuyu, Anda harus berterima kasih kepada pemuda ini atas kesempatan untuk memasuki dunia rahasia tingkat kaisar. Dia yang mengundangmu ke sini. Liu Wuyu semakin terkejut dengan wahyu ini. Pada saat yang sama, dia mengkonfirmasi bahwa alam rahasia tingkat kaisar muncul karena pemuda berpakaian ungu di depannya. Kalau tidak, tidak mungkin Mo Wendao mengizinkan pemuda berpakaian ungu itu mengundangnya. Kamu, Liu Wuyu menatap Duan Lingtian. Dia hampir memanggil nama, Yu Wenfeng.
Untungnya, pada saat kritis, dia menahan diri dan berkata, Kamu telah memasuki ranah Kaisar Dewa. Duan Lingtian mengangguk. Ya, saya hanya menerobos hari ini. Mansion Master awalnya mengatakan kepada saya untuk mengundang 3 orang, tetapi saya tidak punya teman di sekitar jadi saya hanya mengundang Anda. Duan Lingtian telah berbicara dengan sangat santai, tetapi hati Liu Wuyu berdetak kencang ketika dia mendengar kata-katanya. Lagi pula, dia tidak menyangka pemuda itu, yang dia pikir adalah dewa tertinggi di masa lalu, akan mengingatnya dan memberinya kesempatan yang begitu baik. Terima kasih, Tuan, kata Liu Wuyu melalui transmisi suara. Meskipun yang lain dapat dengan mudah menguping, tidak ada yang peduli untuk melakukannya. Mereka tidak tertarik dengan percakapan Liu Wuyu dan Duan Lingtian. Apalagi, kalaupun mereka mau, mereka tidak siap. Ketika Liu Wuyu dan Kaisar Dewa terakhir tiba, Wu Ping, salah satu dari 3 Kaisar Dewa tingkat lanjut yang hadir di tempat kejadian, mengambil inisiatif untuk mengatakan, karena semua orang telah tiba, mari kita buka dunia rahasia tingkat Kaisar. Duan Lingtian dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Setelah beberapa saat, 20 Kaisar Dewa melepaskan energi surgawi mereka ke gerbang alam rahasia tingkat Kaisar. Setelah itu, seberkas cahaya besar ditembakkan dan menyelimuti semua orang. Saat cahaya menghilang, hanya gerbang ke alam rahasia yang tersisa. Tidak hanya Duan Lingtian dan Kaisar Dewa lainnya menghilang, tetapi 20 cetakan telapak tangan juga menghilang. Setelah Duan Lingtian menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terang, dia menemukan ada 19 orang di sekitarnya. Mereka semua diangkut ke tempat yang sama. Pada saat ini, Wu Xiangqian, Kaisar Dewa Tua yang belum sempurna yang datang setelahnya, dan banyak lainnya memasang ekspresi gelap di wajah mereka. Secara alami lebih menguntungkan bagi yang lemah jika mereka semua dipindahkan ke tempat yang berbeda untuk menghindari menjadi sasaran yang kuat. Sekarang mereka dipindahkan ke tempat yang sama, risikonya lebih tinggi. Bahkan jika yang kuat tidak segera mengincar mereka, jika ada konflik kepentingan, yang kuat pasti tidak akan menahan diri. Kita semua dipindahkan ke tempat yang sama. Bahkan Duan Lingtian sedikit terkejut dengan ini. Sebelumnya, Wu Qianxiang telah memberitahunya tentang beberapa alam rahasia tingkat Kaisar yang telah dia kunjungi. Menurutnya, setiap orang dikirim ke tempat yang berbeda setiap kali dia memasuki dunia rahasia tingkat Kaisar. Pada saat ini, Wu Ping berkata dengan sedikit cemberut di wajahnya, secara umum, fakta bahwa kita semua berkumpul bersama menunjukkan bahwa kualitas dunia rahasia tingkat Kaisar agak tinggi. Hanya orang ajaib yang bisa memanggil alam rahasia seperti itu setelah menembus alam Kaisar Dewa. Petik 2. Saat Wu Ping berbicara, dia melihat ke arah Duan Lingtian beberapa kali. Seolah-olah dia ingin mengingat wajah ajaib ini. Dia terus berkata, umumnya, dunia rahasia tingkat Kaisar semacam ini mengandung banyak sumber daya, dan beberapa di antaranya adalah sumber daya langka. Setelah itu, Wu Ping memandang Mo Wendao, Mansion Master dari Divine Spirit Mansion, dan Zhong Bainan, Kaisar Dewa tingkat lanjut lainnya. Sedikit rasa takut bisa dilihat di kedalaman matanya ketika dia melihat duo itu. Mirip dengan yang lain, dia lebih suka jika semua orang dipisahkan setelah memasuki dunia rahasia tingkat Kaisar. Selama dia tidak bertemu dengan Mo Wendao dan Zhong Bainan, dia agak optimis bahwa tidak ada yang bisa merampoknya. Sayangnya, skenario terburuk terjadi. Pada saat yang sama, Mo Wendao dan Zhong Bainan bertukar pandang. Mereka bisa melihat kewaspadaan di mata masing-masing. 3 Kaisar Dewa tingkat lanjut tidak takut pada yang lain, tetapi sekarang, mereka harus waspada satu sama lain. Mo Wendao dan Zhong Bainan tidak takut pada Wu Ping kecuali mereka terluka parah, tetapi mereka saling waspada. Jika mereka bertarung satu sama lain, mereka juga harus mempertimbangkan Wu Ping sebelumnya. Lagi pula, Wu Ping mungkin menunggu mereka terluka parah sebelum dia masuk untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Duan Lingtian secara alami dapat merasakan ketegangan antara 3 Kaisar Dewa tingkat lanjut. Sementara ketiganya saling menatap, dia tidak tinggal diam. Dia mengamati sekelilingnya sebelum dia memperluas kesadaran surgawinya. Namun, begitu Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya, kedamaian itu langsung hancur. Kekosongan beriak dan berputar sebelum hancur, dan badai spasial yang mengerikan melonjak keluar. Swoosh, swoosh, swoosh. Kecuali Duan Lingtian dan Liu Wuyu,
semua kaisar dewa yang belum sempurna langsung terperangkap dalam badai spasial dan mati. Meskipun kaisar dewa perantara lolos tanpa cedera, mereka masih sedikit bingung. Tak perlu dikatakan, 3 kaisar dewa tingkat lanjut memiliki waktu termudah. Ketika badai spasial melanda, Duan Lingtian membawa Liu Wuyu bersamanya saat dia berteleportasi. Jika dia tidak berteleportasi tepat waktu, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Adapun Liu Wuyu, jika Duan Lingtian tidak membawanya pergi, dia pasti sudah mati. Pada saat ini, Zhong Bainan memandang Duan Lingtian dengan niat membunuh bersinar di matanya saat dia bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu coba lakukan? Apa kau mencoba membunuh kami?" Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian merasa sedikit malu. Lagi pula, dia tidak menyadari bahwa menyelidiki alam rahasia dengan kesadaran surgawinya akan membawa konsekuensi seperti itu. Tunggu. Pada saat ini, Duan Lingtian ingat bahwa Wu Xiangqian telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia dapat menjelajahi dunia rahasia tingkat kaisar dengan kesadaran surgawinya. Apakah Wu Xiangqian berbohong? Atau apakah aturan untuk alam rahasia tingkat kaisar lainnya berbeda dari yang ini? Pada saat yang sama, Mo Wendao, Mansion Master dari Divine Spirit Mansion, memandang Duan Lingtian dengan tatapan berbeda saat dia berpikir, reaksinya lebih cepat daripada reaksi Kaisar Dewa Perantara. Bab 4154, berhasil dengan keberuntungan semua orang yang hadir tidak buta. Dalam keadaan sebelumnya, pemuda berpakaian ungu itu tidak hanya selamat, tetapi dia juga mampu menyelamatkan Kaisar Dewa yang belum sempurna. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat dari yang terlihat di permukaan. Meskipun dia baru saja menjadi Kaisar Dewa yang belum sempurna, dia tidak lebih lemah dari Kaisar Dewa Perantara. Di antara orang-orang yang hadir di tempat kejadian, hanya Wu Xiangqian dari klan Wu Divine Spirit Mansion dan Liu Wuyu, yang diselamatkan Duan Lingtian, tidak terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian. Liu Wuyu telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian di masa lalu. Ketika Duan Lingtian hanyalah seorang dewa-dewa yang maju, dia sudah mampu menaklukkannya, seorang kaisar dewa yang belum sempurna. Sekarang dia adalah kaisar dewa yang belum sempurna, wajar saja jika dia tumbuh lebih kuat. Adapun Wu Xiangqian, tanda seru. Semua orang berasumsi bahwa selain Duan Lingtian, Wu Xiangqian adalah yang pertama tiba ketika dunia rahasia tingkat kaisar muncul. Tidak seorang pun kecuali Wu Xiangqian yang tahu bahwa Tan Wu, Kaisar Dewa Perantara, adalah yang pertama tiba, tetapi Tan Wu dibunuh oleh Duan Lingtian setelah dia memprovokasi Duan Lingtian. Pada saat ini, satu-satunya pembudidaya wanita selain Liu Wuyu, seorang wanita tua, mencemooh. Dia memandang Duan Lingtian dengan tatapan bermusuhan saat dia berkata dengan tajam, "Kamu adalah Kaisar Dewa yang belum sempurna, tapi kamu tidak lebih lemah dari Kaisar Dewa Perantara. Teman saya secara tidak langsung dibunuh oleh Anda. Bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan?" Teman wanita tua itu adalah pria tua itu, seorang kaisar dewa yang belum sempurna, yang datang setelah Wu Xiangqian. Mirip dengan kaisar dewa yang belum sempurna lainnya, dia tidak selamat dari bencana. Karena kekuatan Duan Lingtian yang luar biasa, wanita tua itu hanya berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika bukan karena kekuatannya yang nyata, dia akan langsung menyerang Duan Lingtian. Faktanya, dia hanya berani mengatakan kata-kata seperti itu karena dia tahu betul bahwa semua orang, kecuali Liu Wuyu yang diselamatkan Duan Lingtian, membenci Duan Lingtian atas tindakannya sebelumnya yang membawa bencana. Duan Lingtian tetap tenang saat menghadapi permusuhan wanita tua itu. Dia berkata, "Ini pertama kalinya saya memasuki dunia rahasia tingkat kaisar jadi saya tidak tahu ada aturan seperti itu. Terlebih lagi, akulah yang melahirkan dunia rahasia. Saya tidak memaksa teman Anda untuk memasuki tempat ini, bukan. Mereka yang datang harus tahu tentang risikonya. Bukannya aku tidak ditargetkan sebelumnya. Saya juga korban. Tidak masuk akal bagi Anda untuk menyiratkan bahwa saya melakukannya dengan sengaja. Bukankah itu hanya mencari kematian? Saya tidak memiliki keinginan mati." Ekspresi wanita tua itu memburuk karena dia tidak bisa membantah kata-kata Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Zhong Bainan memandang Duan Lingtian dengan dingin dan berkata dengan mengancam, "Sebaiknya kamu tidak melakukan hal seperti itu lagi." Nyatanya, bencana tadi hanya sedikit mengejutkan Zhong Bainan. Dia tidak menderita kerugian sama sekali. Sementara itu, reaksi dua orang di belakang Mo Wendao lebih drastis. Tatapan mereka sangat dingin saat melihat Duan Lingtian.
Sebagian besar kaisar dewa yang belum sempurna yang dibunuh secara tidak langsung oleh Duan Lingtian berasal dari Istana Roh Surgawi dan diundang oleh mereka. Mo Wendao juga kesal, tetapi sebagai Mansion Master dari Divine Spirit Mansion, dia secara alami terampil menyembunyikan emosinya. Selain itu, ini adalah ranah rahasia tingkat Kaisar Duan Lingtian sehingga dia akan tampak picik jika dia menunjukkan permusuhannya kepada Duan Lingtian sekarang. Yang terpenting, di matanya, Duan Lingtian sudah menjadi orang mati. Dengan semua orang berkumpul di sini, Duan Lingtian tidak mungkin bertahan bahkan jika dia tidak lebih lemah dari rata-rata Kaisar Dewa Perantara. Karena itu, dia tidak perlu secara terbuka menunjukkan permusuhannya. Saat ini, Duan Lingtian melirik Liu Wuyu sebelum dia bertanya melalui transmisi suara, "Saya berencana untuk berpisah dari semua orang. Apakah kamu ingin pergi denganku?" Karena mereka tidak dapat dengan mudah menggunakan kesadaran surgawi mereka di sini, Duan Lingtian tidak khawatir seseorang akan menguping transmisi suara mereka. Setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian, Liu Wuyu secara naluriah menjawab, "Ya." Dia masih shock. Bagaimanapun, dia hampir mati lebih awal. Dia akan mati jika bukan karena Duan Lingtian. Swoosh! Hampir segera setelah Liu Wuyu menjawab, Duan Lingtian membawanya bersamanya sebelum dia berteleportasi 2 kali berturut-turut. Nyatanya, yang lain sudah kehilangan Duan Lingtian saat pertama kali berteleportasi. Namun, 3 kaisar dewa tingkat lanjut masih melacak auranya setelah dia berteleportasi untuk pertama kalinya. Dengan demikian, ekspresi mereka tetap tenang bahkan setelah dia berteleportasi. Pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka tiba-tiba kehilangan jejak auranya setelah dia berteleportasi untuk kedua kalinya. Wu Ping berseru dalam hati, "Double Teleportation Profanity." Zhong Bainan dan Mo Wendao juga memasang ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa seorang kaisar dewa yang belum sempurna, betapapun berbakatnya, telah memahami kedalaman teleportasi ganda dari hukum ruang angkasa. Tidak heran reaksi dan kecepatannya begitu cepat. Ketiganya akhirnya menyadari mengapa Duan Lingtian dan Liu Wuyu, yang telah dia selamatkan, adalah satu-satunya kaisar dewa yang belum sempurna yang selamat. Zhong Bainan memandang Wu Xiangqian dan orang lain dari klan Wu sambil berkata, "Karena dia memiliki keinginan mati, tidak perlu menghentikannya. Kalian berdua bisa mengikutiku setelah ini." Duo ini tentu saja tidak keberatan. Mereka merasa agak tidak berdaya saat ini. Lagi pula, mereka tidak menyangka akan dipindahkan ke tempat yang sama di dunia rahasia tingkat kaisar. Ini berarti persaingan akan semakin sengit. Apalagi mereka juga tidak berani berkeliaran sembarangan. Lebih mudah mati di alam rahasia tingkat kaisar semacam ini jika mereka bepergian sendirian. Saat ini, peluang mereka untuk bertahan hidup lebih tinggi jika mereka tetap berkelompok. Ini juga alasan Zhong Bainan mengatakan bahwa Duan Lingtian memiliki keinginan mati. Demikian pula, Wu Ping memberitahu 3 kaisar dewa perantara, yang dia undang, untuk mengikutinya dari dekat dan tidak berkeliaran sembarangan. Adapun Mo Wendao, dia tidak perlu mengatakan apapun. 2 kaisar dewa perantara yang datang bersamanya tidak meninggalkan sisinya sama sekali. Bencana telah melanda begitu tiba-tiba sebelumnya, dan kaisar dewa yang belum sempurna lainnya terlalu jauh. Kalau tidak, dengan kekuatan Mo Wendao, akan mudah baginya untuk melindungi semua orang. Sebaliknya, wanita tua itu, satu-satunya kaisar dewa perantara wanita di sini, memasang ekspresi masam di wajahnya. Lagi pula, dia adalah satu-satunya tanpa pendamping sekarang karena lelaki tua yang mengundangnya ke sini, sudah mati. Dia tahu bahwa jika dia dalam bahaya, 3 kaisar dewa tingkat lanjut tidak akan membantunya. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan ekspresinya sebelum dia melihat Mo Wendao dan berkata, "Tuan Mansion, saya akan pergi sekarang untuk mencari pertemuan yang kebetulan." Setelah itu, wanita tua itu bergerak untuk pergi. Namun, saat dia bergerak, saat dia masih dalam pandangan Mo Wendao, kekuatan yang luar biasa melonjak dari kehampaan ke arahnya. Selanjutnya, auranya menghilang. Setelah melihat ini, ekspresi semua orang, termasuk 3 kaisar dewa tingkat lanjut, berubah serius. Setelah beberapa saat, beberapa kaisar dewa perantara berbisik di antara mereka sendiri. Sepertinya pemuda berpakaian ungu itu dan Liu Wuyu juga telah binasa. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, 2 sosok bersembunyi dan melihat ke tempat di mana kaisar dewa perantara perempuan telah meninggal.
Duan Lingtian memimpin untuk mengatakan kepada wanita di sebelahnya, kami tampaknya cukup beruntung. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Liu Wuyu memelototi Duan Lingtian dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa di dunia rahasia di mana semua orang berkumpul di tempat yang sama, hanya orang yang melahirkan dunia rahasia yang dapat melakukan perjalanan aman sendiri. Namun, Anda membawa saya bersamamu. Di masa lalu, Liu Wuyu mendapatkan sebuah buku kuno secara kebetulan. Ada informasi tentang dunia rahasia tingkat kaisar semacam ini di dalam buku yang tidak diketahui banyak orang. Duan Lingtian sempat tercengang oleh kata-katanya. Kemudian, dia berkata dengan senyum masam, aku benar-benar tidak tahu. Duan Lingtian mengira dia mengikutinya karena dia mempercayainya. Namun, jelas bukan itu masalahnya. Nyatanya, Liu Wuyu secara naluriah menanggapi Duan Lingtian sebelumnya. Selain itu, setelah dia menyelamatkannya, dia juga secara tidak sadar mempercayainya. Yang terpenting, dia hanya mengingat informasi penting ini setelah dia membawanya pergi. Ketika Liu Wuyu mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia mengira dia sedang menggodanya. Meskipun Duan Lingtian merasuki Yu Wenfeng, mantan mainan anak laki-lakinya, menurut pendapatnya, Duan Lingtian pastilah dewa tertinggi di masa lalu. Bagaimanapun, dia tidak percaya pada kebetulan. Dengan demikian, bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak tahu tentang dunia rahasia tingkat kaisar semacam ini? Menurutnya, akan aneh jika Duan Lingtian tidak mengetahuinya. Liu Wuyu berasumsi Duan Lingtian akan membawanya pergi setelah menonton permainan, dan mencari pertemuan yang tidak disengaja. Bertentangan dengan harapannya, Duan Lingtian terus mengikuti Mo Wendao dan yang lainnya. Kamu berencana untuk mengikuti mereka. Pada saat ini, 3 kaisar dewa tingkat lanjut memimpin yang lain untuk menjelajahi alam rahasia tingkat kaisar. Mari kita lihat dulu seperti apa situasinya. Lagi pula, aku tidak terbiasa dengan tempat ini, Duan Lingtian berkata, selain itu, kita mungkin mendapat manfaat dari mengikuti mereka. Liu Wuyu dibuat terdiam oleh kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia mencoba membujuknya. Tidak masuk akal bagimu untuk melakukan ini. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang baik, kita tidak akan bisa mendapatkan bagiannya. Anda tidak berpikir untuk mencuri dari 3 kaisar dewa tingkat lanjut, bukan? Liu Wuyu secara alami menganggap rencana Duan Lingtian sangat tidak realistis. Di sisi lain, Duan Lingtian hanya tersenyum dan tidak berbicara lagi. Dia terus diam-diam mengikuti sekelompok orang di depan. Karena tidak ada yang berani menggunakan kesadaran surgawi mereka, mereka secara alami tidak mengetahui bahwa mereka sedang diikuti oleh Duan Lingtian dan Liu Wuyu. Liu Wuyu memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya yang cantik saat dia mengikuti Duan Lingtian. Dia benar-benar tidak ingin mengikutinya, tetapi dia tidak punya pilihan. Jika dia meninggalkannya sekarang, nasibnya akan sama dengan wanita tua itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri di dalam, mari kita ikuti saja dia untuk saat ini. Begitu dia melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan bagian dari apapun yang mereka temukan, dia secara alami akan berhenti mengikuti mereka. Bab 4155, Buah Dao Surgawi, Harta Karun Tertinggi. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang dunia rahasia tingkat kaisar semacam ini? Duan Lingtian bertanya pada Liu Wuyu, yang mengikutinya. Liu Wuyu mengira Duan Lingtian sedang mengujinya ketika dia mendengar pertanyaannya. Tanpa terlalu memikirkannya, dia menjawab dengan lantang, Tuanku, saya mendapatkan sebuah buku kuno secara kebetulan jadi saya memiliki pemahaman tertentu tentang dunia rahasia tingkat kaisar semacam ini. Namun, saya tidak tahu apakah informasi dalam buku ini sejalan dengan informasi Anda. Buku kuno itu mencatat. Liu Wuyu berbicara dengan keras ketika dia menceritakan apa yang telah dia pelajari tentang dunia rahasia tingkat kaisar semacam ini dari buku kuno. Duan Lingtian sering mengangguk sambil mendengarkan Liu Wuyu. Alam rahasia tingkat kaisar semacam ini di mana semua orang berkumpul di tempat yang sama adalah alam rahasia tingkat kaisar terbaik, dan itu menghasilkan sumber daya dan harta paling banyak. Ada banyak hal di tempat ini yang bahkan akan didambakan oleh kaisar dewa tingkat lanjut. Alam rahasia tingkat kaisar biasa tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Tanda seru. Dalam keadaan normal, sangat sulit bagi kaisar dewa yang maju untuk masuk ke alam dewa tertinggi kecuali mereka memiliki sumber daya atau harta yang langka dan berharga untuk membantu mereka.
Beberapa dari harta ini sangat berharga sehingga mereka bahkan dapat membantu kaisar dewa yang maju, yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa tertinggi dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin kaisar dewa tingkat lanjut tidak mengingini harta karun semacam ini? Meskipun kemungkinan harta ini muncul di alam rahasia seperti itu sangat tinggi, itu tidak dijamin. Itu semua tergantung pada keberuntungan, kata Liu Wuyu. Setelah Duan Lingtian mendengarkan kata-kata Liu Wuyu, harapannya tidak terlalu tinggi, tetapi berbohong untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Lagi pula, dia juga mendambakan harta seperti itu. Namun, bahkan jika harta semacam itu muncul, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Duan Lingtian berpikir sendiri sambil menghela nafas ketika dia melihat ketiga kaisar dewa yang maju di kejauhan. Duan Lingtian sama sekali tidak takut pada kaisar dewa perantara. Dia yakin dia akan bisa berurusan dengan mereka jika dia berusaha sekuat tenaga. Namun, dia tidak terlalu yakin tentang kaisar dewa yang maju. Mungkin, dia akan bisa bertarung paling banyak dengan Wu Ping, tapi dia tidak terlalu yakin dengan dua lainnya. Aku masih terlalu lemah. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Seiring waktu berlalu, Duan Lingtian menyaksikan kelompok di depannya menemukan berbagai harta dan sumber daya. Kelompok tersebut bahkan memperoleh beberapa harta langka setelah melewati beberapa ujian. Harta sebagian besar dibagi antara Mo Wendao, Zhong Bainan, dan Wu Ping. Meskipun bagian Wu Ping bahkan tidak setengah dari jumlah dua lainnya, dia tampaknya tidak puas. Setidaknya, dia tidak tampak tidak puas secara lahiriah. Meski memiliki bagian terkecil, Wu Ping melakukan sebagian besar pekerjaan. Mo Wendao dan Zhong Bainan hanya akan bergerak sesekali jika mereka menemui beberapa tantangan yang sulit. Duo ini biasanya menyelesaikan masalah dengan mudah dan cepat. Mereka memang kuat, terutama Zhong Bainan. Kurasa dia lebih kuat dari Mo Wendao, pikir Duan Lingtian dalam hati. Mo Wendao adalah Mansion Master of the Divine Spirit, tetapi Zhong Bainan, seorang kaisar dewa tingkat lanjut yang tertutup di Divine Spirit Mansion, sekuat, jika tidak lebih kuat, seperti Mo Wendao. Tidak heran Mo Wendao sangat sopan dan hormat terhadap Zhong Bainan. Sementara itu, Wu Xiangqian dan orang lain dari klan Wu juga mendapat banyak manfaat dengan mengikuti Zhong Bainan. Keduanya mengenakan senyum cerah di wajah mereka. Sebaliknya, tiga orang dengan Wu Ping memasang ekspresi gelap di wajah mereka. Namun, karena Wu Ping tidak berbicara, mereka secara alami tidak berani mengatakan apapun. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa benih perbedaan pendapat telah ditanam di antara sekelompok orang, dan tinggal menunggu kesempatan untuk meletus. Di kejauhan, kehampaan beriak di sekitar pohon yang tidak besar maupun kecil. Cabang-cabang pohon itu kuat dan subur. Daunnya berwarna merah darah, dan pembuluh darah yang mirip dengan pembuluh darah terlihat samar-samar di atasnya, membuat pohon itu terlihat agak menakutkan. Hal yang paling menarik perhatian adalah tiga buah di atas ketiganya yang memancarkan cahaya merah darah. Mereka seukuran apel, dan aura mereka menenangkan semua orang meski jaraknya cukup jauh. Saat melihat pohon dan buah-buahan, mata semua orang bersinar karena keserakahan, termasuk Mo Wendao. Buah Dao Surgawi. Buah Dao Surgawi. Duan Lingtian mendengar seruan itu dan merasakan aura dari ketiga buah itu. Hanya merasakan aura saja membuatnya merasa seolah-olah meridiannya telah dibuka saat energi surgawinya melonjak dengan gelisah. Dengan ini, dia yakin buahnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Pada saat yang sama, Liu Wuyu melihat buah-buahan dengan kaget saat dia tergagap, buah Dao Surgawi. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung, aku tidak menyangka mereka akan muncul. Buah Dao Surgawi adalah salah satu harta pamungkas untuk membantu seseorang menjadi dewa tertinggi. Di antara harta karun teratas yang dapat membantu kaisar dewa yang maju untuk menjadi dewa tertinggi, buah Dao Surgawi berada di peringkat 3 teratas. Saya tidak menyangka kami sangat beruntung bisa melihat bukan hanya satu tapi 3 dari mereka. Kualitas alam rahasia tingkat kaisar sesuai dengan bakat kaisar dewa yang menerobos. Dikatakan bahwa buah Dao Surgawi dan 2 harta pamungkas lainnya, yang dapat membantu kaisar dewa tingkat lanjut untuk menjadi dewa tertinggi, hanya akan muncul di alam rahasia tingkat kaisar dari keajaiban super. Liu Wuyu memandang Duan Lingtian dengan kaget dan tidak percaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya keajaiban seperti apa Duan Lingtian baginya untuk memiliki 3 buah Dao Surgawi di dunia rahasia tingkat kaisar.
Pada saat ini, beberapa orang dalam kelompok di depan tersentak. Kemudian, salah satu orang di sebelah Wu Ping berseru, surga. Monster macam apa pemuda itu baginya untuk memiliki 3 buah dao surgawi di alam rahasia tingkat kaisar ini? Ini adalah buah surgawi dao, bukan hanya buah surgawi biasa. Ini dianggap harta tertinggi di alam rahasia tingkat kaisar. Ada 2 harta pamungkas yang sebanding dengan buah dao surgawi. Bagaimanapun, saya hanya mendengar tentang satu harta karun tertinggi yang muncul di dunia rahasia tingkat kaisar. Bahkan saat itu, ranah rahasia tingkat kaisar dibawa oleh seorang super ajaib. Yang lain tentu saja juga terkejut ketika mereka memikirkan pemuda berpakaian ungu yang telah pergi. Raksasa, dia monster. Begitu berita tentang 3 buah dao surgawi yang muncul di alam rahasia tingkat kaisar menyebar, itu pasti akan mengejutkan banyak kerajaan surgawi. Tidak, itu akan mengejutkan seluruh benua surga selatan. Meskipun Duan Lingtian cukup jauh dari sekelompok orang, dia masih bisa mendengar mereka dengan jelas. Sepertinya buah dao surgawi ada di sini karena aku. Duan Lingtian sedikit tersenyum saat matanya berkilat. 3 buah dao surgawi. Apakah mereka akan membaginya secara merata di antara mereka bertiga? Jika itu aku tidak akan mau membagikannya sama sekali. Sementara Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, Mo Wendao berkata kepada Wu Ping melalui transmisi suara, Wu Ping, mari bergabung untuk membunuh Zhong Bainan. Kemudian, kita akan membagi buah dao surgawi di antara kita berdua. 2 untukku, dan 1 untukmu. Anda dapat yakin, saya hanya membutuhkan 2 buah dao surgawi untuk menerobos ke alam dewa tertinggi. Dengan demikian, Anda dapat memiliki yang ketiga. Jika Anda tidak bergabung dengan saya, kami tidak akan memiliki kesempatan melawan Zhong Bainan. Dia pasti akan bergerak melawan kita berdua untuk mengklaim semua buah untuk dirinya sendiri. Agar Wu Ping berkultivasi sampai tahap ini, dia tentu saja tidak bodoh, dan dia juga tidak mudah diyakinkan. Dia berkata, Mansion Master Mo, siapa bilang kamu tidak akan membunuhku setelah kita bergabung untuk membunuh Zhong Bainan? Aku tidak akan terlibat dalam masalah ini. Setelah itu, Wu Ping menoleh untuk melihat Zhong Bainan dan berkata, Penatua Zhong, meskipun buah dao surgawi adalah harta tertinggi, saya tidak berniat bertarung untuk mereka. Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkanku. Kemudian, untuk membuktikan ketulusan kata-katanya, Wu Ping mengangkat tangannya sebelum dia membawa ketiga temannya pergi dan melihat dari kejauhan. Sialan, Wu Ping. Mo Wendao secara alami sedikit tidak puas dengan penolakan Wu Ping. Ekspresinya menjadi lebih suram ketika dia mendengar kata-kata Wu Ping kepada Zhong Bainan. Meskipun demikian, dia dengan cepat menyesuaikan ekspresinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhong Bainan, yang juga menatapnya, sebelum dia berkata sambil tersenyum, Penatua Zhong, dengan basis kultivasi Anda saat ini, Anda hanya perlu 1 buah dao surgawi untuk menerobos, bukan? Bagaimanapun, mengapa kita tidak membunuh Wu Ping terlebih dahulu sebelum kita memutuskan bagaimana membagi buah dao surgawi di antara kita berdua? Lagi pula, kami tidak ingin Wu Ping mengambil kesempatan dan masuk saat kami berdua terluka. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Wu Ping yang berdiri di kejauhan langsung berubah. Dia berteriak, Mo Wendao, berhentilah mencoba menabur perselisihan. Sayangnya, begitu suara Wu Ping turun, Mo Wendao dan Zhong Bainan menyerang pada waktu yang hampir bersamaan, langsung membunuh Wu Ping. Bagaimanapun, dia hanyalah kaisar dewa tingkat lanjut yang baru. Menghadapi 2 veteran, bahkan jika dia tidak lengah, dia tidak akan bertahan 3 napas bahkan jika dia mampu mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Demikian pula, 3 rekan Wu Ping, yang merupakan kaisar dewa perantara, juga dibunuh oleh Mo Wendao dan Zhong Bainan bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. 1 kaisar dewa tingkat lanjut dan 3 kaisar dewa perantara tewas hanya dalam sekejap mata. Zhong Bainan secara alami memiliki alasannya sendiri untuk mengikuti saran Mo Wendao. Dia membunuh Wu Ping karena dia khawatir Wu Ping akan bergabung dengan Mo Wendao untuk menghadapinya. Setelah menyaksikan kematian 4 kaisar dewa, apakah itu 2 orang dari klan Wu di sebelah Zhong Bainan atau orang-orang di sebelah Mo Wendao, semua ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua meratapi kematian keempat orang itu. Beberapa dari mereka melirik buah dao surgawi dan merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Akan baik-baik saja jika 2 kaisar dewa tingkat lanjut berhasil bernegosiasi dengan damai. Namun, jika terjadi kesalahan,
apakah mereka akan diubah menjadi umpan meriam? Lagi pula, keduanya pasti ingin menyingkirkan Kaisar Dewa Perantara yang berpotensi mengambil keuntungan dari keadaan lemah keduanya jika keduanya bertarung. Bab 4156, Roh Iblis Penjaga. Setelah bergabung dengan Mo Wendao untuk membunuh Wu Ping, Zhong Bainan berkata dengan nada datar, saya ingin 2 dari 3 buah dao surgawi ini. Sangat baik. Bertentangan dengan harapan Zhong Bainan, Mo Wendao langsung setuju dengan senyum di wajahnya. Kaisar Dewa Perantara dengan Mo Wendao juga bingung dan terkejut dengan reaksinya. Tuan Mansion baik-baik saja dengan hanya memiliki 1 buah dao surgawi. Tanda seru, tanda seru. Bahkan jika Zhong Bainan adalah sosok terkenal di masa lalu dan kuat, Mo Wendao, Master Mansion dari Divine Spirit Mansion, sama sekali tidak lemah, bukan? Mo Wendao berkata sambil tersenyum, Penatua Zhong, bagaimanapun juga, kamu adalah seniorku. Selain itu, saya tahu bahwa saya bukan pasangan yang cocok untuk Anda. Jika kita bertarung, saya khawatir saya bahkan tidak akan mendapatkan 1 buah dao surgawi. Karena itu, yang terbaik bagi saya untuk hanya meminta 1. Setelah jeda, dia menambahkan, Elder Zhong, saya sangat berharap Anda tidak mengingkari kata-kata Anda. Lagi pula, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu bersikeras untuk mengambil ketiganya, tidak ada yang bisa kulakukan. Setelah mengatakan itu, Mo Wendao menghela nafas. Tidak masalah bagiku untuk memberimu 1, kata Zhong Bainan terus terang. Terima kasih, Penatua Zhong, kata Mo Wendao, mengungkapkan rasa terima kasihnya, setelah mendengar kata-kata Zhong Bainan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Penatua Zhong, akankah kita bekerja sama untuk membunuh roh iblis yang menjaga pohon sebelum kita memanen buah dao surgawi? Baiklah, kata Zhong Bainan singkat. Kemudian, dia terbang ke langit bersama Mo Wendao, menuju ke arah pohon buah dao surgawi. Begitu keduanya mendekat, kehampaan di sekitar pohon mulai beriak dan berputar dengan keras sebelum ular sanca besar muncul. Piton itu berwarna merah darah seperti buah dao surgawi. Itu sangat besar, dan panjangnya dari kepala ke ekor sekitar 100 meter. Pada saat ini, ular sanca itu menatap Mo Wendao dan Zhong Bainan dengan tatapan dingin sambil mendesis. Setiap kali mendesis, kekuatan itu akan menyebabkan kehampaan bergetar. Itu jelas berusaha menghentikan keduanya agar tidak mendekat. Di kejauhan, pohon itu bahkan memiliki roh iblis penjaga. Duan Lingtian berpikir sendiri saat dia melihat dari jauh. Meskipun dia tidak memperluas kesadaran surgawinya, dia masih bisa merasakan aura mengancam roh iblis. Kekuatan roh iblis setidaknya sebanding dengan Kaisar Dewa yang maju. Roh iblis di pengadilan dewa mirip dengan monster di dunia nyata, dan mereka sangat umum di pengadilan dewa. Seseorang juga akan diberi hadiah yang sesuai saat membunuh roh iblis. Pada saat yang sama, Mo Wendao dan Zhong Bainan telah bergerak dan menyerang roh iblis itu. Roh iblis meraung sebelum menyerbu ke arah keduanya. Setelah melihat ini, keduanya mencibir, berpikir bahwa roh iblis sedang mencari kematian. Di saat berikutnya, swoosh, kekosongan tiba-tiba bergetar hebat. Setelah itu, cibiran di wajah keduanya membeku ketika 2 sosok muncul dari udara tipis di sebelah mereka. Teleportasi. Mata Duan Lingtian sedikit menyipit. Dia telah melihatnya dengan jelas. Kedua ular sanca, yang warnanya berbeda dari ular sanca pertama, telah berteleportasi saat muncul menggunakan hukum ruang angkasa. Sialan. Zhong Bainan dan Mo Wendao tertangkap basah. Mereka tidak menyangka akan muncul 2 roh iblis lagi. Mereka dengan cepat berbalik di udara dan menyerang 2 ular sanca yang tiba-tiba muncul. Duo ini tampaknya telah melupakan piton pertama saat ini, tetapi piton tersebut pasti tidak melupakan mereka. Itu menyerang ke depan dan bergabung dengan 2 ular sanca lainnya untuk melawan keduanya. Sementara itu, Kaisar Dewa Perantara berdiri di samping dan menyaksikan pertarungan dengan ketakutan. Segera setelah itu, mereka membuat penemuan. Ketiga roh iblis ini adalah Kaisar Dewa tingkat lanjut. Dengan demikian, Zhong Bainan dan Mo Wendao tidak bisa menang melawan 3 ular piton besar. Mereka tampak seimbang. Tiba-tiba, salah satu Kaisar Dewa Perantara di sisi Mo Wendao berteriak, Wang Wei. Beraninya kamu. Pada saat ini, seorang pria parubaya, salah satu dari Kaisar Dewa Perantara, yang juga berada di sisi Mo Wendao, terbang menuju pohon buah dao surgawi sementara Mo Wendao dan Zhong Bainan terkunci dalam pertempuran dengan 3 ular sanca besar.
Matanya bersinar dengan keserakahan saat dia menyerbu ke arah pohon buah dao surgawi. Lagi pula, buah dao surgawi adalah harta karun tertinggi. Apalagi, mereka bertiga sekarang. 3 ular sanca besar meraung lagi ketika mereka menemukan seseorang mencoba memanfaatkan situasi untuk merebut buah dao surgawi. Mereka menjadi lebih marah ketika mereka menemukan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka terkunci dalam pertempuran dengan Zhong Bainan dan Mo Wendao. Zhong Bainan mencibir sambil berkata dengan dingin, "Mansion Master Mo, orang yang kamu undang ke sini benar-benar idiot." Bukan saja Mo Wendao tidak marah, tapi dia juga setuju dengan Zhong Bainan. Dia berkata sambil menghela nafas, dia memang idiot. Penatua Zhong, karena dia memiliki keinginan untuk mati, mengapa kita tidak memenuhi keinginannya? Baiklah, mari kita mundur sekarang, jawab Zhong Bainan dengan kata-kata dan tindakan. Mo Wendao mengikuti dan mundur juga. 3 ular sanca besar tidak mengejar keduanya. Sebaliknya, mereka bergerak menuju pria paruh baya itu. Hanya dalam sekejap mata, pria paruh baya bernama Wang Wei, yang merupakan kaisar dewa perantara, dimakan oleh salah satu ular sanca bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Setelah itu, Zhong Bainan berkata dengan dingin, "Semuanya, serang dan bunuh mereka. Mereka yang tidak bergerak akan mati." Kata-kata ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Mo Wendao, tetapi juga kepada 2 orang dari klan Wu. Bagaimanapun, Zhong Bainan tidak ingin kaisar dewa perantara manapun mengikuti teladan Wang Wei dan memanfaatkan situasi ini. "Semuanya, serang," kata Mo Wendao juga. Jelas, dia telah mencapai kesepakatan dengan Zhong Bainan. Dalam keadaan seperti itu, kaisar dewa perantara secara alami tidak berani menentang perintah keduanya. Mereka buru-buru mengikuti Zhong Bainan dan Mo Wendao untuk menyerang ketiga ular sanca itu. Meskipun mereka tidak sebanding dengan kaisar dewa tingkat lanjut, mereka memiliki kekuatan dalam jumlah. Dengan bantuan dari kaisar dewa perantara, Zhong Bainan dan Mo Wendao, yang awalnya tidak bisa menang, dengan cepat menang kali ini. Apalagi jarak antara mereka dan ketiga ular sanca itu terus melebar. Sementara itu, Duan Lingtian dan Liu Wuyu terus bersembunyi di kejauhan sambil menyaksikan pertempuran sengit itu. Duan Lingtian bertanya melalui transmisi suara, "Karena saya melahirkan dunia rahasia tingkat kaisar ini, akankah 3 ular sanca besar menyerang saya jika saya mengambil kesempatan sekarang untuk mencuri buah dao surgawi?" "Mereka akan melakukannya," Liu Wuyu menjawab, "beberapa harta di alam rahasia, seperti buah dao surgawi, hanya dapat diperoleh setelah membunuh roh iblis yang menjaganya. Bahkan jika kamu berhasil mendapatkan buah tanpa terbunuh, mereka akan memburumu tanpa henti sampai mereka membunuhmu dan mendapatkan buah itu lagi." Setelah mendengar ini, Duan Lingtian menepis gagasan mencuri buah surgawi dao sementara semua orang terganggu. Dia memutuskan untuk memikirkan cara lain. Duan Lingtian terus menonton pertarungan. Senyum mengejek muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kedua orang itu benar-benar kejam. Apa maksudmu?" Meskipun Duan Lingtian dan Liu Wuyu sama-sama kaisar dewa yang belum sempurna, itu tidak berarti dia tanggap seperti Duan Lingtian. Duan Lingtian menjawab sambil tersenyum, "Kamu akan mengetahuinya jika kamu terus menonton. Tidak butuh waktu lama sebelum hanya ada 2 orang yang tersisa di depan kita." Beberapa napas setelah Duan Lingtian berbicara, Zhong Bainan, yang menyerang bersama Wu Xiangqian, tiba-tiba mundur, meninggalkan Wu Xiangqian sendirian. "Zhong Bainan, kamu sangat kejam." Ini adalah tangisan terakhir Wu Xiangqian sebelum dia meninggal. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan, keengganan, kebencian, dan ketakutan akan kematian. Berdengung. Setelah Wu Xiangqian meninggal, Zhong Bainan kembali dan menyerang roh iblis itu. Dengan itu, dia berhasil melukai piton pertama. Sementara itu, yang lain akhirnya kembali sadar setelah menyaksikan kematian Wu Xiangqian. Ekspresi mereka berubah drastis. Mirip dengan Zhong Bainan, Mo Wendao juga tiba-tiba mundur seolah-olah dia telah mencapai kesepakatan diam-diam dengan Zhong Bainan. Jelas duo ini telah merencanakan ini sebelumnya. Pada saat berikutnya, kaisar dewa perantara yang tersisa terbunuh satu demi satu. Setelah itu, Zhong Bainan dan Mo Wendao juga berhasil melukai 2 roh iblis lainnya. Liu Wuyu, yang berada di sebelah Duan Lingtian, menarik napas saat melihat ini. Pada saat ini, dia merasa sangat beruntung pergi bersama Duan Lingtian. Kalau tidak, dia akan mati juga.
Di antara kaisar dewa perantara yang meninggal, dua di antaranya adalah tangan kanan Mo Wendao. Namun, Mo Wendao sama sekali tidak ragu saat mengorbankan mereka. Dia mengorbankan mereka hanya untuk kesempatan melukai ular sanca dan mendapatkan buah dao surgawi. Liu Wuyu merasa merinding di tulang punggungnya. Duan Lingtian terus menonton pertarungan. Meskipun Zhong Bainan dan Mo Wendao telah unggul sebelumnya dengan bantuan Kaisar Dewa Perantara, mereka masih tidak dapat membunuh ketiga ular sanca itu. Namun, setelah mengorbankan Kaisar Dewa Perantara, mereka berhasil melukai ketiga ular sanca secara serius. Karena itu, sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk membunuh ketiga ular sanca iblis itu sekarang. Mungkin, mereka akan dapat melakukannya hanya dalam selusin nafas atau lebih dengan luka ringan. Tidak ada hadiah. Duan Lingtian berbisik pada dirinya sendiri dengan cemberut. Dia telah menemukan sebelumnya ketika Wu Ping dan yang lainnya meninggal bahwa pembunuhan tidak dihargai dalam pengadilan dewa. Pada saat yang sama, Liu Wuyu terdiam dan bingung saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Apakah dia benar-benar bingung atau dia berpura-pura? Meskipun demikian, Liu Wuyu masih menjelaskan dengan sabar, alam rahasia tingkat kaisar berbeda dari dunia luar. Di luar, Anda akan diberi imbalan secara instan. Namun, hadiah di sini akan terakumulasi, dan pada akhirnya akan dibagi di antara para penyintas. Jika hanya satu orang yang bertahan, dia akan mendapatkan semua hadiah. Jika dua orang bertahan, hadiahnya akan dibagi sesuai, dan seterusnya. Saat Liu Wuyu berbicara, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Duan Lingtian dengan waspada. Bab 4157, keduanya licik. Apakah orang yang dia curigai sebagai dewa tertinggi di masa lalu akan menyerang dan membunuhnya untuk mendapatkan lebih banyak hadiah? Liu Wuyu tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya saat pikiran ini muncul di benaknya. Berdasarkan pertanyaan Duan Lingtian sebelumnya, sepertinya dia tidak mengetahui aturan ini, dan sepertinya dia juga tidak berpura-pura tidak tahu. Sekarang dia menyadari aturan itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia akan menyerangnya. Meskipun Duan Lingtian tidak melihat Liu Wuyu, dia masih bisa merasakan perubahannya. Awalnya, dia bertingkah normal, tapi dia jelas waspada sekarang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya tidak akan membunuh Anda." Setelah mendengar ini, Liu Wuyu menghela nafas lega. Dia tidak meragukan kata-katanya. Lagi pula, dia telah menyaksikan kekuatannya, dan dia tahu bahwa akan mudah baginya untuk membunuhnya. Karena dia berkata demikian, dia yakin dia tidak akan membunuhnya tanpa alasan yang kuat. Sekarang setelah Liu Wuyu diyakinkan, dia memikirkan tentang orang-orang yang meninggal dan hadiah yang akan dibagikan secara merata di antara mereka yang selamat. Matanya berbinar ketika dia memikirkan tentang bagaimana Kaisar Dewa tingkat lanjut kemungkinan besar tidak peduli dengan hadiah yang tersisa. Tanda seru. Di alam rahasia tingkat Kaisar, hadiah akan dibagikan di antara yang selamat. Hadiah dibagi rata dan tidak memperhitungkan siapa yang membunuh dan membantu. Di masa lalu, ketika Liu Wuyu memasuki ranah rahasia tingkat Kaisar yang muncul setelah dia menerobos ke ranah Kaisar Dewa, sangat sedikit orang yang meninggal. Selain itu, roh iblis terkuat yang dia temui saat itu hanyalah dewa-dewa tingkat lanjut. Imbalan yang terkumpul tidak banyak dan jumlah yang selamat tinggi. Dengan demikian, hadiah yang dia peroleh setelah dibagi tidak banyak sama sekali. Namun, kali ini berbeda. Jika Mansion Master dan Zhong Bainan berhasil membunuh 3 ular sanca besar yang memiliki kekuatan Kaisar Dewa tingkat lanjut, hadiahnya akan sangat besar. Bahkan jika saya hanya mendapatkan 1/4 bagian, itu cukup untuk meningkatkan kekuatan saya, kata Liu Wuyu. Meskipun jalan masih panjang sebelum dia bisa menjadi Kaisar Dewa Perantara, dengan hadiah itu, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Dia agak puas dengan ini. Ketiga ular sanca itu pasti akan mati, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya, Tuan istanamu benar-benar kejam. Dia bahkan tidak segan-segan mengelabui dan mengorbankan bawahannya. Liu Wuyu tersenyum kecut saat dia berkata, baginya, nilai terbesar dari bawahannya adalah membantunya membunuh 3 ular piton. Dia tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Dunia memang seperti itu. Jika aku tidak pergi bersamamu, dia pasti akan memintaku untuk bertarung juga meskipun aku hanya seorang kaisar dewa yang belum sempurna. Dia tidak akan membiarkan saya untuk tetap menganggur.
Bagaimanapun, dia pasti akan khawatir tentang saya mengambil keuntungan dari situasi untuk merebut buah surgawi Dao. Bahkan jika dia ingin membunuhku, dia tidak akan membunuhku secara langsung. Bagaimanapun, itu mungkin menyebabkan Kaisar Dewa Perantara lainnya bertindak melawannya. Pada saat itu, dia akan kehilangan kesempatan untuk menggunakannya untuk melukai ular sanca secara serius. Oleh karena itu, meskipun kekuatan saya sedikit, dia pasti akan memerintahkan saya untuk menyerang ular sanca jika saya bersama mereka. Aku yakin mereka berdua mengira kita sudah mati sekarang. Kalau tidak, mereka tidak akan terlibat dengan ular sanca iblis terlebih dahulu. Mereka akan memburu kita dan membunuh kita terlebih dahulu. Bagaimanapun, ketiga ular piton iblis itu sekarang terluka parah, dan keduanya akan membunuh mereka, Liu Wuyu berkata sambil menghela nafas. Sepertinya pada akhirnya, keduanya adalah pemenang terbesar kali ini di Kaisar Dunia Rahasia Tingkat. Liu Wuyu berbicara dengan sangat tenang dan jelas saat dia menganalisis situasinya. Setelah mendengar kalimat terakhir Liu Wuyu, Duan Lingtian tersenyum sedikit saat dia menggema, pemenang terbesar. Kami belum tahu pasti apakah itu yang akan terjadi. Pada saat yang sama, tiga ular sanca iblis, yang sekuat Kaisar Dewa tingkat lanjut, telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan setelah terluka parah. Di bawah serangan bersama Mo Wen Dao dan Zhong Bainan, situasi mereka memburuk. Bang! Suara yang menghancurkan bumi terdengar di udara. Zhong Bainan mengangkat tangannya dengan santai, menusuk pedang sepanjang 4 kaki. Bilahnya diturunkan ke samping, seperti bagaimana seseorang menggunakan pisau dapur untuk menghancurkan bawang putih. Dia menghancurkan kepala salah satu ular sanca iblis dengan kekuatan yang menakutkan. Melihat ular sanca iblis itu masih menggeliat, dia mengambil kesempatan itu dan membanting pedangnya ke tubuhnya lagi, berhasil membunuhnya kali ini. Mengaum. Dua ular sanca lainnya tampak mengamuk saat melihat kematian rekannya. Mereka meraung dengan gemuruh, mengguncang kehampaan. Gelombang suara sangat kuat bahkan Duan Lingtian dan Liu Wuyu, yang menonton dari kejauhan, sedikit terpengaruh. Meskipun demikian, gelombang suara tidak membahayakan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah Kaisar Dewa yang belum sempurna. Mustahil bagi gelombang suara untuk menyakiti mereka bahkan jika itu berasal dari Kaisar Dewa tingkat lanjut. Pada saat ini, Zhong Bainan berteriak, pergi sekuat tenaga dan bunuh mereka. Setelah itu, tubuh lemah Zhong Bainan tiba-tiba berubah dan membengkak, membuatnya terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Membunuh. Mo Wen Dao meraung. Energinya meledak dari tubuhnya saat artefak surgawi yang menonjol di tangannya bersinar menyilaukan sebelum dia membunuh salah satu dari dua ular piton yang tersisa. Setelah beberapa napas lagi, keduanya akhirnya membunuh ketiga ular sanca iblis. Namun, kemenangan mereka dibayar dengan cedera berat. Duo itu tidak terburu-buru untuk memanen buah Dao surgawi setelah membunuh tiga ular sanca iblis. Sedikit rasa takut terlihat di mata Mo Wen Dao saat dia terengah-engah dan berkata, Penatua Zhong, saya benar-benar harus berterima kasih kali ini. Jika saya satu-satunya di sini, saya tidak akan bisa berurusan dengan ketiga ular sanca itu. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah lari dari mereka. Aura Zhong Bainan cukup lemah saat ini. Itu seperti balon kempes. Meskipun demikian, ekspresinya tenang saat dia memandang Mo Wen Dao dan berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan mendapatkan 2 buah dan Anda akan mendapatkan 1. Ayo panen sekarang. Baiklah, kata Mo Wen Dao dengan anggukan. Setelah itu, keduanya berjalan menuju pohon buah Dao surgawi, tampak kelelahan. Pada saat ini, mata Liu Wuyu berkilat saat dia melihat duo yang terluka parah itu. Kemudian, dia bertanya melalui transmisi suara, Tuanku, mereka terluka parah sekarang. Sekarang mereka dalam keadaan seperti itu, apakah Anda yakin untuk membunuh mereka? Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh mereka, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk merebut 1 atau 2 buah Dao surgawi dari mereka sekarang, bukan? Ekspresi Duan Lingtian acuh tak acuh saat mendengar kata-kata Liu Wuyu. Dia bertanya, bagaimana Anda tahu mereka terluka parah? Hah? Liu Wuyu tertegun dan bingung dengan pertanyaan Duan Lingtian. Namun, sebelum dia bisa membalasnya, matanya tiba-tiba melebar. Di kejauhan, Liu Wuyu melihat Mo Wen Dao dan Zhong Bainan, yang setengah jalan menuju pohon buah Dao surgawi, tiba-tiba meledak dengan energi yang menakutkan. Semua luka dan kelelahan mereka sebelumnya sepertinya telah lenyap saat ini. Setelah melihat ini, Liu Wuyu menyadari betapa naifnya dia.
Dia bergumam, jadi luka mereka hanya kecil. Duan Lingtian berkata, sejak awal, keduanya tidak habis-habisan. Faktanya, bahkan tanpa pengorbanan Kaisar Dewa Perantara, mereka masih bisa membunuh ketiga ular sanca iblis itu. Namun, harus dikatakan bahwa mereka akan terluka parah jika mereka tidak mengorbankan Kaisar Dewa Perantara itu untuk membunuh ular sanca iblis. Pada saat itu, jika mereka terluka parah setelah membunuh ular sanca iblis, menurut Anda apakah mereka dapat membuat Kaisar Dewa Perantara itu mendengarkan perintah mereka? Kemungkinan mereka menderita kerugian akan cukup tinggi. Nyatanya, Duan Lingtian sudah lama mengetahui bahwa keduanya menyembunyikan kekuatan mereka. Setelah menjadi Kaisar Dewa yang belum sempurna, persepsinya telah membaik. Ini semakin meningkat ketika dia meningkatkan Mastery Dao dan Sword Dao juga. Karena itu, meski jaraknya jauh, tidak sulit baginya untuk menemukan kepalsuan duo itu. Sudah jelas baginya sejak awal bahwa kedua licik itu hanya membuang-buang waktu. Bahkan jika basis kultivasi Duan Lingtian tidak cukup kuat baginya untuk merasakan duo itu menahan diri, dia masih bisa menyimpulkan pemikiran duo itu. Bagaimanapun, ada dua dari mereka. Jika salah satu dari mereka cukup bodoh untuk keluar semua, dia pasti akan dibunuh oleh orang lain pada akhirnya. Mata Liu Wuyu membelalak kaget saat dia menyaksikan keduanya bertarung sengit di kejauhan. Dia bergumam, mereka jauh lebih kuat dari yang mereka tunjukkan sebelumnya. Sekali lagi, Liu Wuyu diingatkan betapa kejamnya dunia ini. Dia tiba-tiba merasa bersyukur bahwa dia tidak sekuat Duan Lingtian. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan diri lebih awal dan akan menyerang Mo Wendao dan Zhong Bainan ketika dia melihat mereka terluka parah. Dia akan tertipu oleh akting mereka, mengira bahwa duo itu melemah dan terluka oleh pertarungan sengit mereka dengan ular sanca iblis. Mo Wendao dan Zhong Bainan tidak berbicara sama sekali saat mereka tiba-tiba bertengkar. Tidak perlu kata-kata, hanya dengan pandangan sekilas, mereka bisa melihat pikiran satu sama lain, keduanya menginginkan ketiga buah dao surgawi untuk diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka tidak membutuhkan ketiga buah dao surgawi untuk menerobos, mereka dapat menggunakan yang tidak mereka butuhkan untuk ditukar dengan harta lain yang dapat membantu mereka setelah mereka menjadi dewa tertinggi. Berdengung, pedang Zhong Bainan setajam sebelumnya, dan Mo Wendao sama sekali tidak kalah dengan Zhong Bainan. Untuk saat ini, Mo Wendao tampaknya setara dengan Zhong Bainan. Swoosh! Pada saat ini, Zhong Bainan menemukan celah, dan dia dengan cepat mengayunkan pedangnya ke salah satu lengan Mo Wendao. Ketika Mo Wendao mengelak, dia berencana memanfaatkan kesempatan itu dan memutar pedangnya untuk menebas tubuh Mo Wendao. Pada saat kritis, Mo Wendao, yang memahami hukum kayu, melintas di depan tangannya, yang bersinar dengan lampu hijau, mengulurkan tangan dan meraih pedang Zhong Bainan. Seolah-olah dia sudah mengantisipasi ini. Bilah Zhong Bainan bergetar di tangan Mo Wendao, melepaskan energi untuk menghancurkan energi dari tangan Mo Wendao. Namun, energi dari tangan Mo Wendao terus beregenerasi. Swoosh! Keduanya masih menemui jalan buntu ketika Mo Wendao tiba-tiba membuka mulutnya. Sebuah tanaman yang menyerupai tanaman merambat melesat ke arah dahi Zhong Bainan. Ekspresi Zhong Bainan berubah drastis setelah melihat ini. Dia bereaksi secara naluriah tetapi dihentikan oleh Mo Wendao. Pada akhirnya, gerakan tersebut menyebabkan tanaman merambat menembus tubuhnya, di sebelah kanan jantungnya, bukan di dahinya. Setelah menusuk dada Zhong Bainan, sulur itu bergetar, merobek lubang besar dan menakutkan di dada Zhong Bainan. Kamu mencari kematian. Zhong Bainan berteriak saat dia memasukkan lebih banyak energi ke dalam pedangnya. Bab 4158, Seorang Wanita dan Kontradiksinya. Sebelumnya, dua kaisar dewa yang maju sepertinya mereka telah mencapai kesepakatan, tetapi ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk memanen buah dao surgawi, keduanya saling menyerang, tampaknya kembali pada kesepakatan mereka. Mereka tidak lagi menahan diri, dan setiap serangan mereka ditujukan untuk membunuh. Mo Wendao, Mansion Master dari Divine Spirit Mansion, menunjukkan kekuatan yang jauh lebih tinggi dari yang dia tunjukkan sebelumnya. Nyatanya, dia merasa tidak lebih lemah dari Zhong Bainan. Karena itu, dia bahkan lebih tidak mau berbagi buah dao surgawi dengan Zhong Bainan. Dia telah berpura-pura lemah sebelumnya untuk membuat Zhong Bainan menurunkan kewaspadaannya, dan dia juga menghemat energinya sehingga dia bisa menyergap dan membunuh Zhong Bainan pada waktu yang tepat. Namun,
Dia tidak menyangka Zhong Bainan tidak hanya tidak menurunkan kewaspadaannya, tetapi Zhong Bainan juga menyerangnya begitu dia bergerak. Dengan itu, penyergapannya gagal. Tidak hanya itu, serangannya yang tampaknya mematikan dengan sulurnya juga gagal membunuh Zhong Bainan. Mo Wendao, apakah menurutmu ini adalah sejauh mana kekuatanku? Zhong Bainan meraung setelah bertukar beberapa gerakan dengan Mo Wendao. Setelah itu, energi surgawinya melonjak, dan kehampaan mulai bergetar. Sesaat kemudian, sesosok tembus pandang besar yang mirip dengannya muncul di atasnya. Fenomena dewa tertinggi, seru Mo Wendao saat ekspresinya berubah drastis. Setelah itu, dia dengan cepat berkata, Penatua Zhong, saya hanya bercanda dengan Anda. Anda dapat memiliki ketiga buah dao surgawi. Aku tidak menginginkan mereka lagi. Fenomena dewa tertinggi adalah tanda bahwa kaisar dewa yang maju sangat dekat untuk menerobos dan menjadi dewa tertinggi. Yang dibutuhkan kaisar dewa tingkat lanjut hanyalah pertemuan kebetulan untuk menerobos. Tanda seru. Zhong Bainan hanya mencibir, mengabaikan kata-kata Mo Wendao. Dia memegang pedangnya dan terus menyerang ke arah Mo Wendao saat sosok raksasa itu mengikutinya. Melihat Zhong Bainan tidak berniat melepaskannya, ketakutan di mata Mo Wendao segera digantikan oleh kegilaan. Dia meraung, Zhong Bainan, tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Setelah itu, Mo Wendao menyerbu ke arah Zhong Bainan tanpa rasa takut dan tegas. Karena Zhong Bainan tidak berniat melepaskannya, dia tidak akan rugi apa-apa. Dia harus memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk berjuang demi hidupnya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan mati sia-sia selama dia bisa melukai Zhong Bainan dengan parah. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan, dan energi menakutkan mereka meledak dengan gemuruh. Ledakan. Energi menabrak satu sama lain dan terjalin sesaat sebelum sinar pedang ditembakkan, menekan dan menghancurkan gelombang energi lainnya. Namun, sinar pedang itu sangat melemah setelah melakukan itu. Meledak. Tubuh Mo Wendao, bersama dengan artefak surgawi yang menonjol, tiba-tiba meledak berkeping-keping. Pada saat artefak surgawi yang menonjol meledak, sesosok berkedip sebentar sebelum menghilang. Itu adalah jiwa artefak dari artefak surgawi yang menonjol. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah mengikuti ledakan. Mereka bahkan menghancurkan pedang Zhong Bainan. Pada saat kritis, sesosok tubuh keluar dari pedang Zhong Bainan. Sayangnya, sudah terlambat. Jiwa artefak dihancurkan oleh gelombang kejut juga sementara Zhong Bainan dikirim terbang kembali ke langit, terluka parah. Zhong Bainan berjuang untuk menstabilkan pijakannya saat dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, dan auranya sangat lemah saat ini. Dia melihat ke arah di mana Mo Wendao meninggal dan memuntahkan seteguk darah lagi sebelum dia mengutuk orang gila itu. Setelah itu, ekspresi Zhong Bainan sedikit berubah. Dia dengan cepat melesat pergi. Karena dia tidak punya waktu untuk mengkonsumsi pil dewa untuk menyembuhkan lukanya, dia terus batuk darah. Begitu Zhong Bainan pindah, sesosok muncul di tempat dia baru saja berdiri. Itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian berkata sambil menghela nafas, luar biasa. Seperti yang diharapkan dari dewa tertinggi. Kamu masih memiliki begitu banyak kekuatan yang tersisa meskipun kamu terluka parah. Saat Duan Lingtian berbicara, dia bergerak. Zhong Bainan, yang muncul kembali di dekatnya, memandang Duan Lingtian dengan jijik. Dia merasa tidak masuk akal bahwa Kaisar Dewa yang belum sempurna mencoba mengambil keuntungan darinya meskipun dia terluka parah. Namun, ekspresi jijik di wajahnya dengan cepat menghilang dan digantikan oleh rasa tidak percaya. Pedang Dao dan penguasaan Dao. Sebelumnya, Zhong Bainan dengan mudah menghindari serangan Duan Lingtian karena Duan Lingtian hanya menyerang dengan setengah hati. Namun, sekarang, Duan Lingtian tidak lagi menahan diri, melemparkan Sword Dao dan Mastery Dao saat dia menggunakan Seven Orifices Exquisite Sword miliknya. Swoosh! Sinar pedang 7 warna melesat dengan kecepatan cahaya. Tidak, Zhong Bainan mencoba membelokkan sinar pedang dari Seven Orifices Exquisite Sword. Sayangnya, lukanya terlalu parah, dan sinar pedang menembus glabella dan keluar dari belakang kepalanya. Matanya terbuka lebar bahkan setelah dia meninggal, ekspresi tidak percaya masih terukir di wajahnya. Jelas, bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak membayangkan bahwa seorang kaisar dewa yang belum sempurna dapat memiliki kekuatan seperti itu. Swoosh! Swoosh! Duan Lingtian melambaikan tangannya,
membawa cincin spasial Zhong Bainan dan Mo Wendao ke tangannya. Setelah menyingkirkan cincin spasial duo, dia mulai mengumpulkan cincin spasial yang berserakan di semua tempat. Pada saat yang sama, sesosok tubuh ramping mengawasi semuanya dari kejauhan. Dia telah menyaksikan semuanya dari awal sampai sekarang. Mo Wendao dan Zhong Bainan, dua kaisar dewa tingkat lanjut, menyembunyikan kekuatan mereka sebelum mereka tiba-tiba bertempur dalam pertempuran hidup atau mati. Setelah pertempuran, salah satu dari mereka meninggal, dan yang lainnya terluka parah. Setelah itu, pihak ketiga mengambil kesempatan itu dan membunuh yang terluka parah. Liu Wuyu menghela nafas dalam hati. Hasilnya akan berbeda jika Mansion Master mengetahui sejauh mana kekuatan Zhong Bainan, atau jika Zhong Bainan telah mengungkapkan kekuatan aslinya sebelumnya. Sayang sekali. Tatapan Liu Wuyu berubah rumit saat dia melihat Duan Lingtian yang berpakaian ungu mendekati pohon buah dao surgawi dan memanen 3 buah dao surgawi. Dia kagum dengan keberuntungan Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, matanya berbinar ketika dia memikirkan tentang bagaimana Mo Wendao, Zhong Bainan, dan 3 ular sanca iblis, yang sebanding dengan kaisar dewa tingkat lanjut, telah mati. Aku mungkin bisa menerobos dan menjadi kaisar dewa perantara dengan hadiahnya. Liu Wuyu berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Dia secara alami bahkan tidak berani memiliki pemikiran tamak tentang buah dao surgawi. Dia sudah cukup bersyukur bahwa Duan Lingtian menyelamatkan nyawanya dan bersedia berbagi hadiah dengannya. Aku akan menyelamatkan buah dao surgawi terlebih dahulu sampai aku menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Aku bertanya-tanya apa lagi yang akan kutemukan di alam rahasia tingkat kaisar ini. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan gembira saat dia menyingkirkan buah dao surgawi dan mengamati sekelilingnya. Duan Lingtian tidak bisa meninggalkan dunia rahasia tingkat kaisar sampai waktunya habis. Karena itu, dia hanya bisa mengembara di alam rahasia, berharap menemukan lebih banyak harta atau pertemuan yang tidak disengaja. Ketika Duan Lingtian pergi untuk menjelajahi dunia rahasia tingkat kaisar, Liu Wuyu secara alami mengikutinya. Tuanku, Liu Wuyu memanggil dengan ragu-ragu. Dia ingin memberitahu Duan Lingtian bahwa sebaiknya mereka menunggu di sini sampai tiba waktunya untuk pergi. Namun, jelas bahwa dia tidak berniat untuk tetap diam. Dia bertanya-tanya apakah membunuh kaisar dewa yang terluka parah, yang telah kehilangan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap, telah meningkatkan kepercayaan diri Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan mengikutinya. Kalau tidak, dia kemungkinan akan menjadi orang berikutnya yang mati di dunia rahasia ini. Apakah menurutmu aku memiliki kesempatan untuk menstabilkan basis kultivasiku sebelum meninggalkan dunia rahasia ini? Duan Lingtian bertanya. Dia tidak keberatan Liu Wuyu mengikutinya selama dia tidak memiliki niat buruk. Kalau tidak, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Ya, Liu Wuyu menjawab dengan tegas, dengan imbalan dari kematian 5 kaisar dewa tingkat lanjut, yang mencakup 3 ular sanca iblis, dan kematian kaisar dewa perantara, Anda pasti akan dapat menstabilkan kekuatan Anda. Basis kultivasi bahkan jika hadiahnya dibagi 2. Bukan hanya itu, tetapi itu mungkin akan meningkatkan basis kultivasi Anda lebih jauh lagi. Saat Liu Wuyu berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan cemas di dalam, bertanya-tanya apakah Duan Lingtian akan mengingkari kata-katanya dan membunuhnya sehingga dia bisa mendapatkan hadiah di dunia rahasia tingkat kaisar untuk dirinya sendiri. Itu tidak buruk, kata Duan Lingtian sambil mengangguk puas. Kemudian, dia bertanya, berdasarkan basis kultivasi Anda seharusnya bisa menjadi kaisar dewa perantara, bukan? Liu Wuyu ragu sejenak sebelum dia menjawab dengan jujur, itu pasti mungkin. Kemudian, dia dengan cepat menambahkan, yakinlah, tuanku. Bahkan setelah menjadi kaisar dewa perantara, saya tidak akan mengingini barang-barang Anda. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan kata-kata Liu Wuyu. Kemudian, dia berkata dengan sedikit senyum, berdasarkan kata-katamu. Sepertinya kamu pikir kamu akan lebih kuat dariku begitu kamu menjadi kaisar dewa perantara. Jantung Liu Wuyu berdetak kencang. Dia memaksakan senyum di wajahnya saat dia buru-buru berkata, bukan itu maksudku sama sekali, tuanku. Bahkan setelah menjadi kaisar dewa perantara, tidak mungkin aku cocok untukmu. Bab 4159, hadiah besar Duan Lingtian secara alami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menjelajahi alam rahasia tingkat kaisar sekarang setelah semua pesaingnya pergi. Selama perjalanannya, ia menghadapi beberapa ujian.
Dia lulus semua tes dan berhasil mengklaim hadiah masing-masing. Tak perlu dikatakan, hadiahnya sama sekali tidak berharga seperti buah dao surgawi. Wajar saja karena tesnya tidak sulit. Meskipun demikian, hadiahnya, meskipun tidak banyak, masih akan membantunya untuk meningkatkan basis kultivasinya seperti hadiah dari membunuh seseorang yang lebih kuat darinya. Dalam keadaan normal, kebanyakan orang akan khawatir hukum mereka tidak dapat mengikuti basis kultivasi jika mereka menaikkan basis kultivasi mereka terlalu cepat. Namun, Duan Lingtian tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Bagaimanapun, pemahamannya tentang hukum ruang sebanding dengan dewa tertinggi. Selain itu, dia juga memahami Sword Dao dan Masteri Dao. Karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang perbedaan antara basis kultivasinya dan pemahamannya tentang hukum. Duan Lingtian juga tidak perlu khawatir kehilangan kendali atas energi surgawinya karena peningkatannya yang cepat karena 99 vena surgawi dan fondasinya yang stabil. Fondasinya begitu kokoh sehingga tidak ada kaisar dewa yang belum sempurna di tanah energi yang mendalam dan alam dewa lainnya yang dapat bersaing dengannya dalam hal ini. Bagi mereka yang fondasinya tidak stabil, akan mudah bagi mereka untuk kehilangan kendali atas energi surgawi mereka dan menyimpang dari jalan mereka jika basis kultivasi mereka naik terlalu tiba-tiba dan cepat. Akibatnya, mereka dapat secara permanen merusak vena surgawi mereka, yang akan merusak kultivasi mereka, atau paling buruk, mereka bisa mati. Sementara itu, Liu Wuyu masih terkesima dengan kekuatan Duan Lingtian. Tanda seru, dia sangat kuat. Di antara semua orang yang datang ke sini, satu-satunya orang yang bisa dia kalahkan adalah 3 kaisar dewa tingkat lanjut. Liu Wuyu tidak bisa tidak bertanya-tanya lagi apakah Duan Lingtian benar-benar hanya seorang kaisar dewa yang belum sempurna yang belum menstabilkan basis kultivasinya. Kekuatannya sudah menakutkan sebelum dia menjadi kaisar dewa yang belum sempurna, sekarang dia adalah kaisar dewa yang belum sempurna, kekuatannya menantang surga. Kami membunuh cukup banyak roh iblis di alam kaisar dewa perantara. Sangat mungkin bahwa saya akan menerobos dan menjadi kaisar dewa perantara setelah meninggalkan dunia rahasia. Liu Wuyu berpikir pada dirinya sendiri dengan mata cerah ketika waktu semakin dekat ketika mereka akan meninggalkan dunia rahasia tingkat kaisar. Dia tidak berharap mendapatkan begitu banyak dari perjalanan ini. Pada awalnya, dia memasuki ranah rahasia tingkat kaisar tanpa banyak harapan dan mentalitas menonton pertunjukan. Lagi pula, akan sulit baginya untuk mendapatkan banyak keuntungan ketika dia datang bersama sekelompok kaisar dewa tingkat lanjut dan menengah. Siapa yang tahu bahwa Duan Lingtian akan mampu membalikkan keadaan dan bahkan membantunya. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Tuanku, kita akan dipindahkan dari dunia rahasia hari ini, kata Liu Wuyu. Dia menjadi lebih menghormati Duan Lingtian setelah menyaksikan kekuatannya dan menerima manfaat darinya dari waktu ke waktu. Setiap kali mereka bertemu dengan roh iblis di alam kaisar dewa yang belum sempurna, dia akan membiarkannya membunuh mereka dan mengklaim harta benda mereka. Selain itu, jika mereka menemukan barang yang dia butuhkan, dia akan menukarnya dengan dia. Tidak hanya itu, tetapi dia juga akan menukar harta yang bernilai lebih tinggi dengannya. Duan Lingtian mengangguk sebagai tanggapan saat dia terus menjelajahi dunia rahasia tingkat kaisar. Ranah rahasia sangat luas, dan tidak mungkin baginya untuk mencari di setiap sudut mengingat waktu yang terbatas. Setengah hari kemudian, swoosh, swoosh, Duan Lingtian dan Liu Wuyu merasakan tanah di bawah kaki mereka menghilang sebelum kegelapan menyelimuti mereka. Ketika mereka mendapatkan kembali penglihatan mereka, mereka menemukan bahwa mereka berada di tempat yang sama sebelum mereka memasuki dunia rahasia tingkat kaisar. Pintu masuk dunia rahasia tingkat kaisar juga mulai menghilang. Tiba-tiba, seseorang berseru, Liu Wuyu. Pada saat yang sama, sinar cahaya bersinar dari langit. Begitu banyak hadiah, seru orang lain. Beberapa orang menyaksikan sinar cahaya terus-menerus menyinari Duan Lingtian dan Liu Wuyu. Ini adalah kaisar dewa perantara yang menerima berita tentang munculnya dunia rahasia tingkat kaisar tetapi datang terlambat. Meskipun mereka tidak bisa memasuki dunia rahasia tingkat kaisar, mereka tidak pergi. Mereka semua menunggu orang-orang keluar dari alam rahasia tingkat kaisar untuk melihat apakah mereka dapat membunuh orang-orang itu dan merebut harta mereka. Namun, mereka semua kini terkejut saat melihat seberkas cahaya yang terus bersinar dari langit. Segera setelah itu, beberapa dari mereka memperluas kesadaran surgawi mereka untuk menyelidiki keduanya.
Keduanya hanyalah kaisar dewa yang belum sempurna. Kaisar dewa yang belum sempurna. Apakah kamu bercanda? Aku pernah melihat wanita itu sebelumnya. Dia adalah Liu Wuyu, gubernur kota Wuyu City. Sungguh tak terduga. Kota Wuyu cukup jauh, tapi dia datang jauh-jauh ke sini. Alam rahasia tingkat kaisar hanya bisa dibuka dengan 20 kaisar dewa. Di mana yang lainnya? Mengapa hanya ada 2 dari mereka? Apakah yang lain mati? Hanya 2 kaisar dewa yang belum sempurna yang selamat. Apa yang sebenarnya terjadi pada 18 kaisar dewa lainnya? Kedua orang ini benar-benar beruntung. Mungkin itu bukan keberuntungan. Mereka mungkin baru saja bersembunyi dan menunggu di alam rahasia sampai waktunya habis. Selain itu, siapa yang tahu jika mereka mengetahui bahwa hadiahnya akan dibagi? 18 kaisar dewa lainnya pasti telah banyak berkorban. Sayangnya, hasil jeripayah mereka dituai oleh kedua orang ini. Kedua orang ini pasti memiliki banyak harta. Apakah Anda pikir mereka juga mengklaim cincin spasial dari kaisar dewa lainnya? Aku benar-benar tidak tahu. Seseorang mengejek. Mengapa kita tidak membunuh mereka dan mencari tahu sendiri? Kaisar Dewa Perantara memandang Duan Lingtian dan Liu Wuyu dengan tatapan predator. Pada saat yang sama, mereka mulai bergerak dan mengelilingi keduanya. Karena keduanya masih menerima hadiah, mereka belum bergerak. Jika mereka menyerang saat ini, hadiahnya akan terputus, dan mereka akan dihukum oleh surga. Bahkan jika mereka selamat dari hukuman, mereka akan lumpuh. Dengan demikian, mereka hanya bisa menunggu sampai berkas cahaya menghilang sebelum mereka bisa bergerak. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melirik orang-orang yang mengelilinginya sebelum dia berkata kepada Liu Wuyu, sepertinya beberapa dari mereka mengenalimu. Tuanku, saya tidak kenal satu pun dari mereka, kata Liu Wuyu, mereka kemungkinan adalah pemburu dari daerah terdekat. Mereka pasti berkumpul ketika menerima berita tentang kemunculan dunia rahasia tingkat kaisar. Sayangnya, mereka datang terlambat. Sekarang mereka telah melihat hadiah besar kami, mereka pasti berpikir bahwa kami beruntung dan berencana membunuh kami untuk mendapatkan barang-barang kami. Kamu benar, Duan Lingtian tentu saja bisa menebak ini juga. Namun, dia sama sekali tidak memperhatikan para pria. Dia tahu mereka hanya akan bergerak begitu hadiah berhenti datang. Adapun Liu Wuyu, meskipun dia tidak terlalu percaya diri dengan kemampuannya, dia merasa nyaman karena Duan Lingtian ada di sisinya. Oleh karena itu, dia agak tenang saat dia menyerap hadiah dan berkultivasi, mencoba menerobos rintangan terakhir untuk menjadi kaisar Dewa Perantara. Pada saat yang sama, aura Duan Lingtian mulai berubah drastis saat basis kultivasinya stabil. Setelah melihat perubahan Duan Lingtian dan Liu Wuyu, ekspresi dari kaisar Dewa Perantara berubah serius. Basis kultivasi mereka meningkat pesat. Untuk hadiah sebesar itu, 18 kaisar dewa yang mati itu setidaknya harus menjadi kaisar Dewa Perantara, dan mereka pasti telah membunuh banyak roh iblis yang kuat sebelum mereka mati di sana. Sepertinya Liu Wuyu akan menerobos dan menjadi kaisar Dewa Perantara. Pemuda berpakaian ungu itu baru saja menstabilkan basis kultivasinya. Mungkinkah dia yang menerobos ke ranah kaisar dewa dan memicu munculnya ranah rahasia tingkat kaisar? Jika itu masalahnya, waktu yang dia ambil untuk menstabilkan basis kultivasinya sangat singkat. Saya sangat iri dengan hadiah besar yang mereka terima. Kaisar Dewa Perantara berwarna hijau karena iri saat mereka memandang Duan Lingtian dan Liu Wuyu. Mereka sangat sabar saat menunggu hadiah berhenti. Setengah bulan kemudian, Liu Wuyu akhirnya berhenti menerima hadiah. Auranya telah berubah total sekarang setelah dia menjadi Kaisar Dewa Perantara. Dia menghela nafas dalam hati sambil berpikir, meskipun energi yang tersisa cukup banyak setelah terobosan saya, itu masih belum cukup untuk menstabilkan basis kultivasi saya. Pada saat ini, Liu Wuyu merasakan pergerakan Kaisar Dewa Perantara. Dia melirik mereka dan berkata, dengarkan aku. Kalian semua sebaiknya pergi jika ingin hidup. Ini akan terlambat setelah tuanku selesai menyerap energi dari hadiah. Kaisar Dewa Perantara tertegun oleh kata-kata Liu Wuyu. Mereka secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian. Liu Wuyu, apakah kamu baru saja memanggilnya sebagai tuanku? Liu Wuyu, kamu bukan hanya gubernur kota Wuyu City, tapi kamu sekarang adalah Kaisar Dewa Perantara. Bagaimana Anda bisa menyebut Kaisar Dewa yang belum sempurna, yang baru saja menstabilkan basis kultivasinya, sebagai tuanku? Liu Wuyu, apakah kamu mencoba menipu kami untuk pergi? Sungguh tidak masuk akal. Betul sekali.
Apakah Anda pikir kami bodoh yang akan jatuh cinta pada kebohongan buruk Anda? Kaisar perantara para dewa mengenakan berbagai ekspresi jijik di wajah mereka saat mereka berbicara. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya selesai menyerap energi dari hadiah. Dia membuka matanya, dan tatapannya sangat dalam. Seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran semua orang. Bab 4160, Utusan Kerajaan Surgawi yang Adil. Duan Lingtian menyadari kehadiran Kaisar Perantara Dewa segera setelah dia meninggalkan dunia rahasia tingkat Kaisar, dan dia juga tahu mereka telah menunggu selama ini. Dia berencana untuk mengabaikan mereka meskipun niat buruk mereka karena dia dalam suasana hati yang baik sekarang setelah basis kultivasinya stabil dan bangkit. Duan Lingtian menoleh ke Liu Wuyu dan bertanya, apakah kamu akan kembali ke kota Wuyu? Menurut pendapat Duan Lingtian, tidak ada yang tahu bagaimana Mo Wendao, Master Mansion dari Divine Spirit Mansion, meninggal, dan mereka tidak akan dapat menghubungkan kematian Mo Wendao dengan Liu Wuyu sehingga tidak ada masalah dengan dia kembali ke kota Wuyu. Ya, jawab Liu Wuyu dengan anggukan. Dia telah tumbuh terikat dengan kota Wuyu dan tidak berniat pergi meskipun dia telah menjadi Kaisar Dewa Perantara. Dia tidak khawatir terlibat dalam kematian Mo Wendao. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan kematiannya. Liu Wuyu melirik Duan Lingtian saat dia berpikir, tidak ada yang akan mencurigainya terlibat dalam kematian Mansion Master Mo, kan? Lagi pula dia baru saja menstabilkan basis kultivasinya setelah keluar dari dunia rahasia. Sementara Liu Wuyu masih tenggelam dalam pikirannya, Duan Lingtian berkata, baiklah. Jika itu masalahnya, mari kita berpisah di sini. Sampai kita bertemu lagi. Kata-kata Duan Lingtian tentu saja asal-asalan. Dia tahu mereka kemungkinan besar tidak akan bertemu lagi. Lagi pula, tidak hanya akan meninggalkan ujian dewa di masa depan, tapi dia juga hanya ilusi. Setelah menghabiskan waktu bersamanya, dia sekali lagi kagum pada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang misterius karena memiliki kemampuan untuk menyulap ilusi seperti aslinya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Liu Wuyu memandang Kaisar Dewa Perantara yang menatap mereka dengan tatapan bermusuhan. Saat Duan Lingtian hendak pergi, salah satu Kaisar Dewa Menengah berkata dengan dingin, "Berat, jika kamu ingin hidup, lebih baik kamu tidak bertindak sembarangan. Serahkan semua cincin spasial yang Anda miliki jika Anda ingin hidup. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi." Betul sekali. Kami akan menyelamatkan hidup Anda jika Anda menyerahkan semua cincin spasial. Kalau tidak, kamu hanya bisa mati. Kaisar Dewa Perantara menatap Duan Lingtian dengan rakus seperti sekawanan serigala rakus yang menatap seekor domba. Menurut pendapat mereka, dia hanyalah seorang Kaisar Dewa yang belum sempurna yang baru saja menstabilkan basis kultivasinya, dia sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Mereka gagal menyadari jejak rasa kasihan di mata Liu Wuyu saat dia memandang mereka. Duan Lingtian memandangi Kaisar Dewa Perantara yang bermusuhan sebelum dia dengan santai mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Salah satu Kaisar Dewa Perantara terkejut ketika dia merasakan energi tak terlihat menyelimuti dirinya. Setelah itu, dia merasakan tekanan besar menekannya saat ruang di sekelilingnya tampak menyempit. Ledakan. Sebelum yang lain dapat bereaksi, Kaisar Dewa Perantara memobilisasi energi surgawinya dan mengeluarkan hukumnya karena putus asa, tetapi itu sia-sia. Hanya dalam sekejap mata, dia dihancurkan oleh hukum ruang angkasa Duan Lingtian dan meledak. Darah berceceran di mana-mana. Dua Kaisar Dewa Perantara yang berdiri di sampingnya berlumuran darah. Semua orang memandang Duan Lingtian dengan kaget, tidak percaya, dan bingung. Meskipun mereka telah menyelidikinya dengan kesadaran surgawi mereka dan memastikan bahwa dia adalah Kaisar Dewa yang belum sempurna, pada saat ini, mereka benar-benar berpikir tidak mungkin dia hanyalah Kaisar Dewa yang belum sempurna. Sementara semua orang masih dalam keadaan pingsan, Duan Lingtian membunuh Kaisar Dewa Perantara lainnya dengan cara yang sama. Dengan ini, Kaisar Dewa Perantara yang tersisa mendapatkan kembali akal sehat mereka. Lari. Kaisar Dewa Perantara, yang menyadari bahwa mereka tidak berhalusinasi dan bahwa pihak lain memang sekuat atau lebih kuat dari Kaisar Dewa Perantara, melarikan diri untuk hidup mereka ke arah yang berbeda. Swoosh! Duan Lingtian melemparkan kedalaman teleportasi ganda dan dengan cepat menyusul mereka. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, dia melambaikan tangannya dan membunuh mereka semua. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Liu Wuyu, yang berdiri di kejauhan, dan berkata dengan anggukan, "Aku akan pergi dulu." Pada saat yang sama,
Duan Lingtian berkata melalui transmisi suara, jika memungkinkan, jangan beritahu siapapun bahwa Anda memasuki dunia rahasia tingkat kaisar bersama Mo Wendao. Bahkan jika orang tidak berpikir Anda ada hubungannya dengan kematiannya, mereka mungkin masih mencari masalah dengan Anda. Bagaimanapun, 3 kaisar dewa tingkat lanjut dan banyak kaisar dewa perantara meninggal di sana, tetapi Anda selamat. Mereka akan bertanya-tanya apakah Anda menyimpan semua cincin spasial mereka. Sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi serakah, dan keserakahan akan membawa bencana bagimu. Kaisar Dewa Perantara mengingatkan Duan Lingtian tentang keserakahan manusia, jadi dia dengan baik hati memperingatkan Liu Wuyu. Tatapan Liu Wuyu rumit saat dia melihat Duan Lingtian pergi. Lagi pula, dia sekarang menempati tubuh Yu Wenfeng, mainan anak laki-lakinya. Di masa lalu, dia tidak pernah peduli pada Yu Wenfeng, tetapi setelah Duan Lingtian mengambil alih tubuhnya, dia menemukan bahwa dia memiliki perasaan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Liu Wuyu menghela nafas. Meskipun dia tidak tahu siapa Duan Lingtian, dia tahu bahwa dia bukan dari dunia ini dan kemungkinan besar dia tidak akan melihatnya lagi. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari pikiran Liu Wuyu. Pada saat ini, dia sangat bersemangat karena waktunya yang bermanfaat di dunia rahasia tingkat kaisar. Aku benar-benar tidak berharap dunia ini memiliki hal seperti itu. Untuk berpikir bahwa siapapun yang menerobos ke ranah kaisar dewa akan memicu munculnya ranah rahasia tingkat kaisar. Selain itu, bakat orang tersebut akan menentukan kualitas hadiah di dunia rahasia. Harta karun tertinggi di ranah rahasia tingkat kaisar yang dipicu oleh Duan Lingtian adalah 3 buah dao surgawi. Yang terpenting, dia berhasil mengklaim semuanya. Dia tidak akan bisa melakukannya jika bukan karena konflik antara 2 kaisar dewa yang maju. Sebelum basis kultivasi saya stabil, saya akan bisa bertarung seri dengan Wu Ping paling banyak. Mo Wendao dan Zhong Bainan membunuh Wu Ping hanya dalam sekejap mata. Jika saya harus melawan mereka saat itu, saya mungkin akan mati. Namun, sekarang basis kultivasi saya telah stabil, saya dapat merasakan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan saya. Apalagi Wu Ping, aku yakin aku bisa mengalahkan Mo Wendao sekarang jika aku harus menghadapinya. Namun, saya masih belum cukup kuat untuk menghadapi seseorang seperti Zhong Bainan yang merupakan dewa tertinggi. Jika aku harus menghadapinya sekarang, aku akan mati. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Itu adalah pertama kalinya Duan Lingtian menyaksikan fenomena dewa tertinggi dan kekuatan dewa tertinggi. Kemana aku harus pergi selanjutnya? Aku harus pergi ke kota terdekat dan menanyakan arah ke ibu kota kerajaan surgawi ini. Sebelumnya, Duan Lingtian berencana untuk menghabiskan waktu di kota Divine Spirit Mansion untuk melihat apakah dia dapat menemukan cara untuk meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat. Namun, setelah keluar dari ranah rahasia tingkat kaisar, dia sekarang setara dengan Mo Wendao yang sudah mati, Mansion Master dari Divine Spirit Mansion. Wajar jika dia kehilangan minat untuk tinggal di kota Divine Spirit Mansion. Saat ini, perhatiannya terfokus pada ibu kota kerajaan surgawi. Ibu kota pasti akan menjadi tempat yang lebih baik untuk dijelajahi. Benua surga selatan memiliki banyak kerajaan surgawi, dan Duan Lingtian sekarang berada di salah satu kerajaan surgawi. Ketika Duan Lingtian tiba di kota Divine Spirit Mansion, dia tidak terkejut melihat bahwa kota itu jauh lebih besar daripada kota Wuyu. Bagaimana kota kecil seperti kota Wuyu bisa dibandingkan dengan kota Mansion? Dia menemukan bahwa kota itu damai, dan berdasarkan ini, dia tahu bahwa kematian Mo Wendao belum menyebar. Mungkin, tidak ada yang menyadari bahwa Mo Wendao telah meninggal. Apakah mutiara jiwa ada di dunia ini? Bahkan jika tidak, dunia ini seharusnya memiliki sesuatu yang serupa yang dapat mengetahui apakah seseorang hidup atau mati, bukan? Tidak mungkin bahkan satu orang pun tahu bahwa Mo Wendao sudah mati, kan? Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati. Selama beberapa hari berikutnya, Duan Lingtian menjelajahi kota Istana Roh Surgawi dan mengetahui bahwa kerajaan surgawi tempat dia berada disebut kerajaan surgawi yang adil. Selain itu, dia juga mengetahui keberadaan ibu kota kerajaan adil. Dia juga belajar tentang kerajaan surgawi lainnya dan bahwa ada benua lain selain benua langit selatan. Aku ingin tahu apakah kakak keempat juga ada di benua surga selatan. Duan Lingtian berpikir sendiri dengan cemas. Meskipun Lang Chunyuan adalah yang terkuat di antara semua orang yang memasuki ujian dewa, ada dewa tertinggi di dunia ini.
Berdasarkan karakternya, tidak mengherankan jika dia memprovokasi dewa tertinggi. Dengan demikian, bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak khawatir? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku adik laki-lakinya, tapi disinilah aku, mengkhawatirkan keselamatannya. Ketika Duan Lingtian hendak meninggalkan kota Divine Spirit Mansion dan menuju ke ibu kota, beberapa orang turun dari langit. Setelah itu, salah satu dari mereka mengumumkan dengan lantang, "Saya adalah utusan dari kerajaan surgawi yang adil, dan saya di sini untuk menyampaikan perintah dewa kita. Sekarang Mansion Master Mo Wendao sudah mati, Mansion harus memilih Mansion Master sementara. Mansion Master sementara harus melapor ke ibu kota dalam waktu 3 bulan dan mengikuti Lord kita ke Destiny Canyon untuk bersaing dengan kerajaan surgawi lainnya dan membawa kemuliaan bagi kerajaan surgawi kita yang adil." Keributan pecah segera setelah pembawa pesan selesai berbicara. "Tuan Mansion kita sudah mati. Bagaimana seseorang sekuat Mansion Master kita mati?"